untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang diskusi virtual ini dalam acara Pojok Pintar Manajemen seri 11. Selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti acara Pojok Pintar Manajemen ini, mungkin izinkan saya menyampaikan bahwa Pojok Pintar Manajemen ini adalah sebuah kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi pada individu dan perusahaan. Nah, kegiatan ini dalam bentuk diskusi online dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 yang sama-sama kita sudah rasakan, yang juga kita terkena imbas krisis yang dirasakan. Pojok Pintar Manajemen ini menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye PPM Manajemen, yaitu pantang berhenti berkarya. Ya. Kali ini, Bapak Ibu, kita akan membicarakan topik yang tidak kalah menarik dari seri-seri sebelumnya. Di seri 11 ini, kita akan bicara tentang Lean Mindset to Boost Your Productivity in New Normal. Nah, seperti judulnya, dari dua narasumber yang sudah siap untuk berbagi, kita akan mendapatkan konsep dan juga cara-cara praktis untuk tetap bisa produktif di era New Normal ini dengan mengadopsi pola pikir Lean, gitu ya. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jeffrey Kurniawan, Bapak Ibu. Saya akan berperan sebagai moderator bagi acara ini. Dan saya bekerja di PPM Manajemen sebagai konsultan dan trainer sejak 6 tahun yang lalu. Dan khususnya saat ini sedang ditugaskan sebagai manajer pengembangan institusi untuk Sekolah Tinggi Manajemen PPM atau PPM School of Management. Baik Bapak Ibu, nah ini ada beberapa sedikit informasi bahwa di dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan menyelenggara beberapa event, yaitu ada Project Business Survival Hints in a New Normal Era, kemudian juga ada seminar series online di dalam Virtual Leadership yang nanti informasinya akan kita berikan lebih lanjut di akhir acara ini. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan Bapak Ibu bagi pertama kali yang baru berkenalan dengan PPM Manajemen, boleh tolong mungkin kepada host supaya slide-nya dimajukan. Ya, yang baru berkenalan dengan PPM Manajemen, saya akan menyampaikan bahwa kami dari PPM Manajemen itu memberikan solusi terintegrasi di dalam bidang manajemen yang mencakup beberapa lini produk, yaitu pertama adalah jasa formal untuk jenjang S1 dan S2, Bapak Ibu, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Selain itu, kita juga punya jasa program pengembangan eksekutif, yaitu public training, kemudian program pembelajaran daring atau e-learning, ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga punya in-house training, yang disebut sebagai pembelajaran Ingria, jasa riset dan konsultasi di bidang manajemen, seminar dan konferensi, jasa asesmen sumber daya manusia, penerbitan buku dan majalah, dan yang terakhir, yang paling baru adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu kurang lebih cakupan jasa dari PPM Manajemen bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali kenal dengan PPM Manajemen. Berikutnya, Bapak Ibu, sebelum saya memperkenalkan kedua pembicara kita hari ini, izinkan saya menjelaskan aturan main kita, Bapak Ibu, dalam acara Pojok Pintar Manajemen ini. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan sesi pemaparan materi, maka mohon izin Bapak Ibu, kami dari host akan mute gitu ya, mute seluruh voice dan juga kamera Bapak Ibu demi kelancaran materi yang dipaparkan oleh para pemateri kita yang sudah siap hari ini. Dan juga di dalam mengikuti diskusi, partisipan diharapkan selalu berprinsip positif dan kolaboratif ya, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dan saling memperkaya dengan pendapat-pendapat orang lain. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan sesi tanya-jawab nanti. Setelah kedua pembicara kita memberikan materi, akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini akan dibuka ketika saya sebagai moderator mempersilahkan. Akan ada 1 kali sesi tanya-jawab dan kurang lebih akan memuat 3-4 pertanyaan. Nah, di dalam sesi tanya-jawab ini, Bapak Ibu, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu bagi penanya yang raise hand, ya, yang menggunakan fitur raise hand. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom
meeting ini, aplikasi Zoom meeting ini. Saya akan prioritaskan terlebih dahulu ke yang sudah raise hand di dalam Zoom meeting ini. Dan moderator akan menyebutkan penanya sesuai urutan raise hand. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah feedback. Nanti di akhir sesi ini, Bapak Ibu diharapkan mengisi feedback untuk perbaikan kami secara kontinu ke depannya untuk acara-acara berikutnya. Jadi itu kurang lebih aturan main dari Pojok Pintar Manajemen kita sore hari ini. Baik Bapak Ibu, nah saatnya kita berkenalan dengan pembicara kita. Ada 2 pembicara yang sudah kami undang Bapak Ibu. Yang pertama adalah Ibu Puput Swastika. Beliau ini saat ini Bapak Ibu berprofesi sebagai konsultan di PPM Manajemen dan juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi dan Asosiasi di PPM Manajemen. Nah, selain memiliki gelar Magister Manajemen, Bu Puput juga memiliki beberapa sertifikasi, yaitu Business Continuity Certified Planner, BCCP, kemudian Certified Risk Management Professional, CRMP, Certified Associate Coach, CAC, dan Lead Auditor ISO 9001-2015. Saya sapa dulu. Halo Bu Puput, apa kabarnya hari ini? Halo Bu Puput, sudah hadirkah di ruangan virtual ini? Lupa di-mute kayaknya Bu Puput. Unmute dulu kayaknya. Oke. Kayaknya kalau dari wajahnya sudah siap untuk berbagi ya. Oke, hostnya yang mem-mute. Oke, sip. Baik, itu pembicara kita yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kita akan simak profil pembicara kita yang kedua, yang tidak kalah asik dan juga keren gitu ya, adalah Ibu Nenden Nurhayati. Selamat sore Ibu Nenden, ya. Selamat sore Pak ya. Jeffrey. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih Bu Nenden sudah bersedia untuk berbagi sama kami sore ini. Bu Nenden merupakan practitioner di bidang lean management juga. Nah, Bu Nenden ini mendapatkan gelar MM-nya di tahun 98. Beliau berkarya dalam dunia perbankan, Bapak Ibu. Sebut saja ada Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Mandiri, dan BTN. Bidang yang digelutinya seputar riset, analis, juga human capital and change management. Menyoal awarding, Ibu Nenden sudah tidak asing lagi. Beliau sempat mengantongi Best Employee and Best Presenter for Supporting Unit. Saat ini, Ibu Nenden aktif sebagai Learning Consultant, Learning Developer, Learning Instructor, dan juga di bidang Human Capital Governance. Boleh Bapak Ibu berikan applause virtualnya untuk Ibu Nenden dan juga Ibu Puput, ya, para pembicara kita sore hari ini yang akan berbagi sama kita. Baik Bapak Ibu, nah kepada kedua pembicara dan juga para hadirin, mungkin saya jelaskan sedikit alur acaranya sebelum kita mulai. Nanti akan dimulai dengan sharing oleh Bu Puput terlebih dahulu, yang dilanjutkan oleh Ibu Nenden. Waktu yang disediakan untuk masing-masing pembicara adalah maksimal 25 menit, dan saya mohon izin untuk mengingatkan Ibu Puput ataupun Bu Nenden nanti di menit ke-20 dan juga ketika waktu habis ya. Setelah itu, setelah semua pembicara sharing, barulah kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai sesi pertama Pojok Pintar Manajemen ini dengan menyimak pemaparan atau sharing dari Ibu Puput Swastika kepada Bu Puput. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Jeffrey ya. Biasa saya manggilnya Ko Jeffrey nih. Jadi terima kasih Ko udah memperkenalkan dengan sangat baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Saat ini dalam pantauan saya sudah banyak peserta yang hadir. Terima kasih Pak Jeffrey. Saya akan sebenarnya mengawali diskusi kita sore hari ini di Pojok Pintar Manajemen terkait dengan Lean sebenarnya. Saya izin untuk share screen kali ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, gimana caranya Lean bisa meningkatkan produktivitas kerja kita?
Nanti mungkin saya akan juga membahas dari sisi organisasi maupun dari sisi aktual implementasinya seperti apa sih proses Lean ini. Bagaimana caranya Lean bisa meningkatkan produktivitas dari sebuah kata Lean, kemudian diterjemahkan dalam sebuah mindset jadi peningkatan atau teknik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi hari ini mungkin pembagian tugasnya gitu ya, pembagian tugasnya saya akan menjelaskan tentang konsep Lean, bagaimana mengimplementasikan Lean, kemudian Bu Nenden akan membahas terkait dengan bagaimana membumikan Lean dalam aktivitas sehari-hari yang nantinya juga insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat, langsung bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, diawali dari kita gitu ya, saya, Bapak Ibu sekalian, gitu. Bapak Ibu sekalian, saya adalah sebenarnya satu sosok yang punya banyak peran. Jadi kalau bilang aktor gitu ya, aktornya bukan cuma protagonis, tapi aktornya kita dalam satu waktu bisa jadi dilakoni atau melakoni banyak peran. Misalnya di sini saya mencoba menampilkan beberapa foto gitu ya, foto dari peran saya. Kalau ini dari sudut pandangnya saya sendiri sebagai apa? Pagi hari gitu ya, pagi hari kadang jadi seorang ibu, ya, jadi seorang istri, begitu udah siang pukul 8, jadi beda lagi perannya. Jadi rekan kerja gitu ya, jadi teman diskusi, kemudian jadi bawahan atau jadi atasan, kemudian udah sore bisa jadi mentor, bisa jadi pengajar, jadi rekan konsultan, kembali lagi sore, kembali lagi perannya menjadi seorang ibu atau seorang istri. Nah, dalam satu hari, satu waktu pun, gitu ya, satu waktu kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, pasti melakoni sosok yang berbeda, melakoni peran yang berbeda. Kadang ngerasa kok kayaknya sulit ya mengatur sumber daya yang dimiliki, gitu ya. Sulit mengatur kemampuan kita, gitu ya, kapabilitas kita. Dengan peran yang banyak, tuntutan yang banyak, ya. Tapi kita sama-sama tahu gitu ya, sumber daya yang kita manfaatkan itu juga terbatas. Sumber daya yang kita manfaatkan untuk mengalokasikannya ke dalam banyak peran itu terbatas. Kita juga sama-sama paham gitu ya, sumber daya yang paling terbatas. Mungkin Bapak Ibu boleh tebak sumber daya yang paling terbatas, yang porsinya sama, di semua orang tuh porsinya sama. Saya, Bu Nenden, Pak Jeffrey, Bapak Ibu sekalian tuh porsinya sama sumber dayanya. Oke, kita boleh tebak. Jawabannya waktu. Sumber daya yang paling terbatas, yang semua orang punya porsinya sama, adalah waktu. Jadi kalau uang, sumber daya uang kita bisa minjem gitu ya, minjem, kemudian bisa pinjaman kemanapun gitu ya. Kemudian kalau sumber daya tenaga, kita bisa mengalokasikan atau minta tenaga tambahan. Tapi waktu mau minta sama siapa? Waktu tambahan. Gitu ya. Sehingga sumber daya, waktu inilah yang harusnya kita efektifkan. Sehingga peran-peran tadi yang banyak yang kita lakoni dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa terlaksana dengan baik. Ya kadang juga merasa sulit gitu ya mengalokasikan sumber daya yang sangat terbatas ini. Waktu kerja 8 jam kerja, waktu hidup kita sehari 24 jam. Kadang sulit. Kadang juga timbul beberapa pemikiran, keluhan gitu ya, 8 jam kerja kayaknya kurang deh. Atau deadline-nya banyak banget, masih numpuk. Terus ngerasanya juga sekarang-sekarang ini dengan fenomena baru yang kita rasakan, Sabtu Minggu pun kita masih kerja. Rasanya ujung-ujungnya jadi nggak ada me time. Ujung-ujungnya jadi ngerasa stres sendiri. Kalau udah 8 jam kerja kurang, kemudian deadline masih numpuk, ujung-ujungnya minta ke organisasi atau perusahaan, saya butuh tambahan orang. Tenaga saya kurang. Nah, apakah ini memang sebuah kenyataan atau fenomena belaka yang memang karena kita belum bisa mengalokasikan sumber daya yang kita miliki? Sumber daya waktu tadi yang kita miliki atau daily time lah saya menyebutkannya di sini. Kadangkala gitu ya, secara nggak sadar didominasi oleh banyak kegiatan lainnya yang sebenarnya secara tidak langsung mendominasi sehingga aktivitas sasaran utama dari kegiatan kita itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Deadline-nya masih numpuk, ya pekerjaannya nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai. Nah, apakah memang waktu yang kita keluarkan, sumber daya yang kita alokasikan itu benar-benar efektif? Kalau dari
kita lihat porsinya, daily time kita yang kita gunakan sehari-hari secara tidak sadar, ya secara tidak sadar Bapak Ibu sekalian, ada alokasi kegiatan waktu yang memang memiliki nilai tambah atau memang bermanfaat. Tapi ada juga secara tidak sadar kita melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang sebenarnya tidak memiliki nilai tambah. Atau bahasa lainnya disebut non-value added. Kemudian ada juga kegiatan yang kita nggak bisa nolak, harus dilakukan. Sebenarnya kita tahu itu tidak memiliki nilai tambah, nggak ada manfaatnya, tapi saat ini masih penting dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada proses menggantinya, atau terlalu tergantung sama pihak eksternal gitu ya, sehingga aktivitasnya tidak bisa kita kontrol. Nah, kegiatan tersebut mendominasi dari waktu yang kita miliki, sumber daya waktu yang kita miliki, sehingga rasanya kurang. Bola mana nih sebenarnya yang paling besar, sehingga kita merasakan bahwa waktu atau sumber daya yang kita miliki itu kurang. Ya. Apakah bola yang value added, kegiatan yang bermanfaat, yang memiliki nilai tambah yang mendominasi, atau malah dua bola lainnya yang sebenarnya mau coba kita hindari. Nah, bagaimana menghindarinya? Bagaimana menghindari dua bola yang tidak memiliki nilai tambah ini? Diperkenalkanlah konsep lean, gitu ya, konsep lean. Bahwa lean sebenarnya sebuah metodologi, gitu ya, metodologi, sebuah teknik, bukan sekali pukul. Dengan kata lain, upaya ini terus-menerus. Jadi jangan kapok untuk melakukan lean. Kenapa? Karena lean itu adalah suatu tindakan, upaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan konsep dasarnya menghilangkan pemborosan. Jadi lean itu kan bahasa, kalau di bahasa Jawa kan namanya pemborosan. Ya. Di bahasa Jawa kan namanya pemborosan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan adalah untuk menghilangkan pemborosan. Tujuannya apa kita menghilangkan pemborosan? Tujuannya adalah supaya bisa meningkatkan nilai tambah. Entah itu kegiatan yang bermanfaat yang kita tingkatkan, sehingga ujung-ujungnya layanan yang kita berikan kepada pelanggan itu bisa jadi lebih maksimal. Entah itu pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. Unit antar unit gitu ya, antar divisi dan lain sebagainya. Nah, lean itu konsepnya sesederhana, upaya terus-menerus yang dipendam dalam benak diri sendiri untuk terus-menerus menghilangkan pemborosan. Ya, pemborosan itu dikategorikan sebagai kegiatan yang non-value added. Ya, secara nggak sadar, ini dari hasil survei di beberapa perusahaan konvensional lah gitu ya, belum canggih-canggih banget. Kita dari hasil survei, rata-rata 8 jam kerja, dalam 8 jam kerja kita, 20%-nya itu hanya 20% yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah, yang memang berkontribusi langsung terhadap layanan, yang berkontribusi langsung terhadap penghasilan produk yang diberikan oleh perusahaan. Hanya 20%. Jadi kalau 8 jam kerja, 2 jam kerja sebenarnya yang optimal digunakan karyawan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Sedangkan 80%-nya apa isinya? Bisa untuk porsi necessary but not value added, ataupun kegiatan yang benar sama sekali waste gitu ya, benar-benar waste atau non value added. Nah, contoh aja gitu ya, contohnya kita refleks ke kegiatan kita dulu waktu belum new normal kayak gini. Datang sampai kantor, mungkin naik kendaraan umum gitu ya, ngadem dulu atau nyabu dulu. Jam 8 datang, nyabu dulu, nyarapan bubur. Jam 9 baru aktif, buka email, korespondensi, dan lain sebagainya. Udah jam 11 udah mulai hiruk pikuk gitu ya. Guys, mau makan siang di mana guys? Gitu. Makan siang apa nih? Udah jam 11 udah mulai kayak gitu. Sampai tiba waktu makan siang jam 12. Jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 1 belum on gitu ya, karena timbunan oksigennya belum ngalir ke kepala gitu ya, masih nimbun di dalam perut. Jadi mulai on lagi jam 3 sampai jam 4. Jam 4 udah mulai persiapan. Entah itu persiapan sholat asar ataupun persiapan pulang. Jadi hidup di kantor memang penuh dengan persiapan. Gitu ya. Kita nggak sadar 20%-nya itu yang memiliki nilai tambah, tapi yang 80%-nya itu tidak memiliki nilai tambah. Nah, itu yang kita perlu identifikasi dalam lean. Aktivitas apa sih yang dilakukan di dalam organisasi atau perusahaan yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau non-value added tadi dikenal dengan pemborosan, atau bahasa lainnya adalah waste. Waste itu ya secara konseptual dikenal dengan 7 ways, 7 pemborosan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar, singkatan gampangnya itu teamwork. Ya, pemborosan itu teamwork.
Yes. Anonimnya ada semua di dalam slide ini. Cuman saya ingin menjelaskan team mood itu apa, merefleksikan dalam sebuah video. Jadi Bapak-bapak, Bapak-Ibu sekalian lihat sebenarnya team mood itu apa sih? Gimana sih caranya mengidentifikasi? Kita coba melihat sebuah video terlebih dahulu. Sebentar, saya izin untuk share videonya. Ditanya sih mau buat sarapan. Jadi pagi dia mau buat roti buat sarapan, ya. Kemudian dia cari tools-toolsnya yang akan digunakan untuk membuat roti. Kalau roti ala Eropa kan masih dipotongin ya, jadi motong dulu rotinya. Ternyata ikut kepotong jarinya, sehingga luka gitu ya. Diulang lagi prosesnya, karena luka tadi belum total, ulang lagi prosesnya untuk potong, kemudian rotinya dibakar. Jadi istilahnya mau buat roti bakar lah ya, buat sarapan. Sambil nunggu gitu ya, sambil menunggu, gosong ya, rotinya gosong Bapak Ibu. Karena gosong, gitu ya, karena gosong diulangi lagi prosesnya sama si Richard. Karena nggak mau dong makan roti gosong ya. Ditungguin kelar nih roti ya. Habis itu dia mau cari tools untuk oles-oles ya. Ketemu pisau. Kemudian mau cari mentega. Nah, menteganya disimpan di dalam kulkas. Dikeluarin dulu semua barangnya yang ada di kulkas. Oke. Ketemu. Menteganya ketemu. Oke. Oke, karena disimpan di dalam kulkas, butternya atau menteganya jadi beku. Ya, jadi dia nggak bisa mengoles rotinya dengan mentega. Oke, karena keras gitu ya, jadi dia menemukan cara untuk diparut gitu ya. Ini mohon maaf gitu ya, ini videonya sangat panjang, kurang lebih dia sampai buat roti itu kelar 4 menit ya, kalau kita lihat durasi video ini 4 menit. Nah, kalau dilihat aktivitas yang dilakukan Richard tadi, untuk hanya sekedar menghasilkan satu output, ya, hanya sekedar menghasilkan satu output roti, lead time prosesnya itu kurang lebih 4 menit. Padahal efektif time-nya, gitu kalau kita bisa bilang ya, dari motong roti, bakar, sampai ngoles, sampai taruh di piring, kurang lebih itu 1 menit. Jadi ada 3 menit pemborosan yang dilakukan oleh Richard. Apa aja sih pemborosan yang dilakukan oleh Richard? Kalau kita lihat dari helikopter view gitu di layar kita gitu, kita bisa jadi komentator yang baik. Kayak lagi ngelihat bola kan yang paling pintar adalah komentatornya ya, bisa ngelihat ini harusnya kayak gini gitu ya, ini harusnya kayak gini. Nah, sama, kalau kita bisa melihat proses dari helikopter view, kita akan bisa tahu sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Harusnya seperti apa.
Nah, yang dilakukan Richard tadi banyak pemborosan Bapak Ibu sekalian atau yang dikenal dengan 7 ways. Apa aja sih 7 ways itu? Tadi kan saya istilahkan dengan bahasa gampangnya teamwork supaya Bapak Ibu sekalian mudah ingat teamwork. Kayak yang pertama itu transportation. Transportation atau transportasi itu apa? Transportation atau transportasi itu adalah perpindahan dari satu lini produksi. Misalnya kita ngomongnya manufacture ya. Satu lini produksi ke lini produksi yang lain, gitu ya. Atau satu center produksi ke center produksi yang lain, ke tempat yang lain gitu ya. Padahal sebenarnya tempatnya bisa didekatkan karena prosesnya saling berdekatan. Kayak apa? Yang dilakukan di chat tadi, pemborosan transportasi terjadi pada saat apa? Pada saat dia mengambil butter ya, yang tadinya posisinya ada di atas meja, butternya ada di kulkas, sehingga dia butuh transportasi yang cukup panjang, memakan pemborosan waktu. Kemudian yang kedua, pemborosannya adalah inventory. Inventory berlebihan, ya itu merupakan suatu pemborosan. Kenapa? Karena tadi menghambat proses. Kita lihat di kulkasnya Richard tadi, inventorinya terlalu banyak, jadi untuk mengambil suatu produk, dia harus keluarin produk yang lain, menghambat proses keluar masuknya material. Itu kalau inventory terlalu banyak. Tapi inventory terlalu sedikit, itu juga pemborosan. Ada overprocessing yang mungkin terjadi, atau kegiatan tambahan, reorder. Kenapa? Karena inventorinya kurang. Kemudian pemborosan yang ketiga apa? Motion, movement, atau pergerakan di dalam satu titik. Kalau bedanya dengan transportasi tadi pergerakan antar lini, antar titik, gitu ya. Kalau motion tuh pergerakannya hanya dalam satu titik. Ya, naik turun, mencari sesuatu tadi ya Richard mencari pisau untuk ngoles ke kanan ke kiri, kemudian gitu. Jadi memboros tenaga dan juga waktu. Kemudian pemborosan yang keempat adalah waiting time. Waiting time itu waktu tunggu. Kita bisa lihat sebenarnya waktu nunggu tadi Richard tuh bisa sambil menyiapkan material yang dibutuhkan gitu ya kalau ngelihat dari helikopter view. Waktu tunggu, menunggu proses itu merupakan pemborosan. Ya, kemudian over proses, kegiatan tambahan yang dilakukan. Kayak dilakukan Richard, tadi karena butternya disimpan di kulkas, jadinya ada over proses yang dilakukan, yaitu memarut. Kemudian over co-production, produksi yang berlebih. Produksi yang berlebih ini bisa jadi apa? Menghasilkan output yang lebih banyak, ujung-ujungnya apa? Inventorinya meningkat, ujung-ujungnya apa? Bisa jadi kalau kita ngomongin konteksnya perusahaan, produknya nggak kejual, jadinya sunk cost dan lain sebagainya. Itu juga pemborosan. Kemudian yang terakhir adalah defect. Defect itu adalah reject atau produk reject yang tadi Richard bilang, yang Richard lakukan adalah rotinya gosong. Nah, karena ada defect, gitu ya, karena ada defect, ada reject, ada kesalahan, jadi akan ada proses tambahan, overprocessing. Nah, itu juga menyebabkan waste lainnya yang mungkin timbul. Nah, sebenarnya konsep lean itu adalah sesederhana mengidentifikasi apakah di kegiatan kita, di organisasi kita, terdapat waste yang dilakukan untuk menghasilkan suatu layanan. Ya, sehingga manfaat dari lean tersebut, kalau kita bisa lihat, kita bisa lihat di sini, manfaatnya apa? Kalau kita bisa mengidentifikasi pemborosan, ya tadi kalau kita bilang porsinya 20% adalah yang value added, sisanya non value added, kalau kita bisa mengidentifikasi kegiatan mana sih yang non value added, nah kemudian kita kurangi, kita coba gantikan dengan teknologi. Kayak tadi kita bisa melihat dari helikopter view. Sebenarnya saat menunggu, Richard tuh bisa mempersiapkan peralatan dan lain sebagainya. Ya sehingga kegiatan menunggu atau waste menunggu tadi itu bisa kita hilangkan dengan kita mengidentifikasi yang namanya waste. Kalau waste yang meningkat, value-nya bagaimana meningkatkannya? Bisa dengan cara menambahkan teknologi dan lain sebagainya. Sehingga waktu efektif atau waktu yang lebih bermanfaat itu lebih memiliki porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang non-value added. Kemudian manfaat lainnya apa? Kalau kita bisa resapi ya, apa yang dilakukan Richard, kalau seandainya kita lean-kan prosesnya, bisa jadi input waktunya akan lebih efisien. Ya, input waktunya akan lebih efisien. Outputnya bisa jadi rotinya 4 menit itu nggak cuma hanya jadi 1, tapi bisa jadi 4. Nah, outputnya bisa meningkat, inputnya lebih kecil. Kalau rumusnya produktivitas adalah output dibagi dengan input. Dengan kata lain, produktivitas dari Richard kalau dia mengimplementasikan lean akan lebih optimal. Begitu pula nanti kalau kita gitu ya, kita mengimplementasikan lean,
meresapi bahwa pemborosan 7 ways tadi tidak perlu terjadi di dalam aktivitas kerja kita, otomatis input mungkin dari segi waktu gitu ya, waktu lebih cepat, tapi outputnya juga harapannya lebih maksimal, sehingga namanya produktivitas itu bisa dihasilkan secara total. Mohon Nah, di maaf, Bu. sini ya. 5 menit lagi ya. 5 menit. Baik. Cukup Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, Lean Tools. Nah, Lean itu banyak Pak Bu toolsnya. Ini kan memang sumbernya dari Toyota Ways ya. Memperkenalkan banyak tools yang bisa diimplementasikan untuk menanamkan budaya Lean. Ya, ada namanya standarisasi pekerjaan, 5S, TPM, visual management, dan lain sebagainya. Tapi karena pertemuan kali ini kita terbatas, saya sebenarnya ingin menginformasikan tools-tools yang bisa dengan cepat, dengan mudah Bapak Ibu implementasikan. Yang pertama adalah 5S. Ya, 5S nanti akan saya jelaskan. Tapi di sini saya ingin menitik beratkan sebenarnya dengan Jidoka. Nah, Jidoka ini sebenarnya kalau di manufacture ya, kita kenal prinsip Jidoka itu adalah prinsip saya atau kami tidak akan meneruskan proses yang salah. Ini sebenarnya yang harus diresapi sebagai mindset juga untuk Bapak Ibu sekalian. Supaya bisa Lean. Berkomitmen bahwa saya tidak akan meneruskan proses yang salah. Sehingga next prosesnya tidak akan melakukan rechecking. Atau diproses, mengulang lagi proses yang sudah dilakukan, atau oper lagi laporannya, dikembalikan lagi laporannya, karena ada satu yang salah. Kalau prinsip Jidoka ini sudah terilhami, yakinlah bahwa proses tersebut gitu ya, tidak akan menjadi banyak waste-nya, karena kita sendiri sudah meyakini bahwa tidak akan meneruskan proses yang salah. Kalau di manufacture sendiri, Jidoka ini diimplementasikan dengan di dalam lini mesin gitu ya, ada visual management seperti warning lampu, ya lampu warna merah. Kalau misalnya dalam satu lini itu ada yang reject, dia langsung bunyi alarmnya warna merah, sehingga tim teknisinya bisa langsung datang membenahi, sehingga untuk ke next proses mesinnya gitu ya, tidak akan meneruskan proses atau output yang salah. Jadi rework itu nggak akan dilakukan, gitu ya. Rework itu butuh waktu dan sumber daya tambahan. Itu tidak akan dilakukan. Prinsip Jidoka itu penting. Ini juga sebenarnya bisa diterapkan dari diri sendiri supaya orang lain itu bisa memanfaatkan waktunya dengan efektif. Tidak mengecek kembali pekerjaan kita karena kita berkomitmen memberikan hasil yang terbaik. Tidak meneruskan proses yang salah. Lean Tools yang pertama yang bisa Bapak Ibu implementasi dengan mudah adalah sebenarnya 5S. Atau 5P, atau 5R, apapun itu istilahnya, yang penting adalah, intinya adalah melakukan konsep 5S. 5S ini sumbernya memang dari Toyota Ways ya, yang mana bahasanya pasti bahasa Jepang. Awalnya itu adalah seri, Seton, Seiso, Seketsu, Shitsuke, sayangnya nggak ada Sunio sama Sutsuka ya. Cuma 5, nggak 7. Ya. Yang pertama apa? Ini prosesnya, kalau bahasa Jawanya ada di sebelah kanannya, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Seri itu ringkas. Ringkas itu dipilih, ya dipilih. Apa yang dipilih? Yang dipilih itu ada 2. Yang dipilih ada 2. Yang tidak berguna dan yang berguna. Yang tidak berguna kemudian juga dianalisis. Tidak berguna masih bernilai atau sudah tidak bernilai. Kalau sudah tidak berguna tapi masih bernilai, sebaiknya apa? Sebaiknya kita punya portal e-commerce seperti OLX.com gitu ya. Bisa dijual kembali ya, atau diberikan kepada unit lain atau bagian lain yang masih membutuhkan. Atau yang sudah tidak berguna dan tidak bernilai, sebaiknya memang dibuang. Kalau masih berguna, kemudian dianalisis, dipilah frekuensi penggunaan materialnya itu atau alatnya itu seberapa sering. Kalau sering, letakkanlah di sekitar area kerja, kalau konteksnya di tempat kerja. Kalau sudah jarang, bisa diletakkan di gudang. Supaya apa? Proses kerjanya kita jadi lebih cepat. Saat membutuhkan bisa langsung ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah seton. Bahasa lainnya adalah rapi, ditoto. Gitu ya. Bahasa Jawanya itu ditoto. Diatur sesuai dengan tempatnya, pakai visual management, supaya kalau kita melihat langsung, udah tahu lokasinya penyimpanannya ada di mana. Kemudian yang ketiga adalah seiso, atau resik, bersih-bersih. Sebenarnya bersih-bersih nggak cuma hanya bersih-bersih, di bersih-bersih ini kita sekaligus investigasi. Bukan investigasi. Maksud saya adalah sekalian inspeksi gitu ya. Mana alat yang sudah rusak gitu ya. Mana bagian ruangan yang sebenarnya tidak efektif. Nah, itu kita bisa sekaligus
di dalam bersih-bersih. Kemudian Shiketsu adalah pemantapan, bisa dibuatkan sistem dan lain sebagainya. Kemudian pembiasaan, biasanya dibuatkan lomba-lomba dan supaya apa? Supaya lebih disiplin. Pengimplementasian 4S yang lain gitu ya, supaya lebih disiplin penempatan 4S yang lain. Nah, ini adalah before dan after-nya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita mengimplementasikan 5S yang katanya sesederhana cuma menata dan membersihkan, waktu kita untuk mencari sesuatu material yang kita butuhkan itu jauh lebih cepat. Dengan kata lain tadi, kalau output per input, inputnya jauh lebih kecil. Waktu yang kita butuhkan untuk menghasilkan sesuatu itu jauh lebih kecil sehingga proses kerja kita lebih produktif bahasanya. Kemudian gini ya, bayangkan juga kalau before-nya ini bukan cuman hanya produktivitas yang terhambat, tapi juga tingkat kebahagiaan. Bayangkan kalau ada di ruangan kerja, tapi ruang kerjanya berantakan, mood-nya udah hancur duluan. Apalagi saya cewek gitu ya, mood-nya udah hancur duluan, jadinya nggak mood, efeknya jadi lebih panjang. Ya kalau udah rapi, itu akan mood kerja kita juga akan terbangun. Efeknya apa? Produktivitasnya juga naik. Bukan cuma hanya sekedar waktu ya. Nah, tools yang selanjutnya, mungkin ini tidak akan saya jelaskan detail, Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya konsepnya adalah kita coba memetakan proses. Sebenarnya mirip dengan bisnis proses mapping, tapi bedanya kalau di bisnis proses mapping yang dipetakan adalah proses. Sedangkan yang di value stream mapping yang dipetakan adalah rangkaian proses untuk menghasilkan suatu layanan atau produk. Jadi fokusnya kepada layanan dan juga produk. Mirip dengan bisnis proses mapping, memetakan proses-proses untuk menghasilkan suatu produk, tapi juga ingat kita perlu mengidentifikasi dari proses yang kita lakukan tadi, di mana ada waste-nya. Gitu. Ini Bapak Ibu saya mohon maaf tidak akan menjelaskan dengan detail karena waktunya terbatas, tapi gitu ya. Dengan kita memetakan ini ya Kang gitu ya, Pak Jeffrey, kita bisa lihat di sini dari gambar ini aja processing time-nya atau aktivitas kalau di sini ya. Ini yang di atas ini adalah waktu tunggu. Sedangkan yang di bawah adalah effective time atau processing time yang sesungguhnya untuk menghasilkan suatu produk. Processing time-nya 60 menit, tapi lead time produksinya 16 hari baru jadi satu produk. Padahal untuk memproduksinya cuma butuh 60 second, 60 detik. Itu berarti ada waste yang cukup besar di sini yang perlu diidentifikasi. Kita perlu cari tahu dulu identifikasi di mana yang bisa menyebabkan atau aspek mana yang sebenarnya menyebabkan waktu lead time-nya itu lebih panjang dibandingkan dengan effective time-nya atau processing time-nya. Baik, Bu, sepertinya waktunya udah habis ya. Oke, baik Kang Jeff. Oke, sip. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, sebenarnya ini mungkin satu kata lagi gitu ya Pak Jeffrey. Kalau dari tools, dari mekanisme yang saya jelaskan tadi, sebenarnya lean thinking itu adalah konsep berpikir atau lean itu adalah sebenarnya diawali dari konsep berpikir kita. Bagaimana caranya kita, apa yang dilakukan untuk mengeliminasi pemborosan. Tujuannya bukan cuma hanya efisiensi. Perlu dicatat tujuannya bukan cuma hanya efisiensi, tapi juga mengedepankan yang namanya efektivitas. Oke, mungkin sekian itu dari saya, Kang Jeff atau Pak Jeffrey. Silahkan. Terima kasih, Bu Puput. Menarik sekali tentang konsep lean ya dari Ibu Puput. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin ya dan jempol virtualnya untuk Bu Puput ya. Banyak hal yang sudah dapat kita terapkan dan juga pasti Bapak Ibu di sini udah gak sabar ingin bertanya, tapi tahan dulu karena sebentar lagi kita akan menyaksikan pemaparan yang kedua dari Ibu Nenden. Nah, Ibu Nenden ini akan sharing terkait dengan lebih banyak praktisnya gitu ya. Bagaimana pengalaman beliau selama work from home ini, masa-masa yang COVID-19 ini, pandemi, dan juga bagaimana lean konsep yang tadi itu bisa diterapkan dan ternyata bisa membantu kita semua untuk lebih produktif selama kondisi yang tidak ideal ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Nenden. Kepada Ibu Nenden, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Sekarang waktunya saya. Iya, betul, Bu. Mohon maaf, ini suara dari sana tidak terdengar, tapi apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, kalau gitu saya mulai. Ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena ada gangguan, saya tidak bisa mendengar suara dari Pak Jeffrey maupun Bu Puput, tapi mudah-mudahan suara saya terdengar ya.
Baik Bapak Ibu, tadi kita udah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Puput, itu sangat menarik. Karena saya sangat mengalaminya. Kalau saya ngelihat Richard tadi, itu kalau untuk orang yang sudah mempunyai lean mindset, itu nggak akan seperti itu. Nggak akan kejadian tuh tangan kepotong, terus menteganya masih beku, itu tidak akan kejadian. Sepanjang orang itu atau kita sudah mempunyai lean mindset. Nah, di sini yang akan saya sharingkan itu adalah pengalaman saya sebagai orang yang menerapkan lean mindset. Awalnya saya kerja di banking itu jauh tuh dari ilmu lean organization, dari lean manufacturing itu jauh. Tapi saya punya kesempatan untuk magang di salah satu manufaktur, dan di situ saya berkenalan dengan lean organization. Nah, sejak itu saya berpikir apakah ini bisa diterapkan di rumah. Pertama, rumah saya kecil. Terus kemudian barang banyak dan sebagainya. Ternyata bisa nih, singkat cerita saya bisa menerapkan, dan itu kejadiannya kira-kira 10 tahun yang lalu. Nah, sejak itu sampai sekarang saya selalu menerapkan itu baik di kantor maupun di rumah maupun dalam gerakan hidup saya sehari-hari. Nah, dikaitkan dengan sekarang kita sedang work from home, saya mau mengulasnya itu dari sisi work from home. Dari bagaimana sih kita bisa membagi waktu. Tadi kan Mbak Puput udah bilang waktu kita sama nih 24 jam, tapi gimana caranya kita memanage waktunya. Jadi gimana sih kita bisa membagi waktu, memanfaatkan waktu itu supaya kita bisa hidup kita itu jadi nyaman, bukan santai ya, tapi jadi bisa dalam kendali kita. Nah, jadi saya mulai aja ya Bapak Ibu ya. Bisa slide berikutnya. Ini soalnya bukan saya nih yang share-nya. Mungkin, nah ini. Kalau saya perhatikan ya Bapak Ibu, di sini ada garis putus-putus, itu saya sebutlah sebagai lockdown atau PSBB atau karantina mandiri ya. Jadi ada batasnya antara sebelum wabah dengan sesudah wabah. Di sebelah kiri garis putus-putus itu adalah sebelum wabah. Di sebelah kanannya itu adalah setelah wabah dan sampai sekarang ini. Pada waktu sebelum wabah, banyak dari kita, termasuk saya tuh suka berpikir gini, kenapa sih kita tuh nggak boleh ya kerja work from home? Misalnya dalam seminggu itu 2 hari lah kerja di rumah, 3 hari di kantor. Kan kerjaan kita ini kerjaan yang bukan tukang gitu ya, bukan yang harus menggunakan tenaga yang harus hadir di situ gitu kan, enggak. Ini kerjaan kita adalah kerjaan manajemen misalnya gitu ya, kan saya kerja di bank nih. Dan saya kebetulan tidak bersinggungan dengan nasabah customer eksternal, jadi sebenarnya bisa nih gitu. Teman-teman pada bilang, iya ya, kan semuanya kita udah punya teknologi, bisa pakai email, bisa pakai WA, dan sebagainya. Pakai Zoom juga bisa kalau mau rapat, ada tuh omongan kayak gitu tuh. Waktu itu saya kenal Zoom itu kira-kira 2 tahun lalu ya, belajar. Cuma ya nggak pakai aja, karena kita masih pengen rapatnya itu di satu ruangan, ketemu secara fisik, dan sebagainya. Keinginan untuk work from home atau WFH ini sangat tinggi. Tetapi begitu ada wabah, kita dikasih keinginan kita dikabulkan gitu ya. Bukan cuma oleh Tuhan, tapi oleh keadaan dan juga oleh perusahaan. Kita boleh work from home, bosan. Langsung tuh keinginannya itu beberapa saat kemudian, mungkin 2 minggu aja euforianya. Pas minggu ketiga udah capek, udah bosan. Akhirnya keinginan untuk WFH itu nggak ada. Ini bisa dilihat dari grafik yang warnanya biru nih. Tetapi malahan kita nonton YouTube tuh di rumah tuh. Dia baca-baca media sosial malah meningkat. Keasikan, abis buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Dan YouTube juga ngerti preferensi kita kemana gitu. Kalau misalnya kita nontonnya drama Korea, abis itu setelah kita nonton satu drama, disodorin lagi drama yang lain lagi. Jadi kita keasikan nonton. Malah jadi tinggi tuh, gara-gara WFH kita jadi sering buka-buka YouTube. Nah, sebaliknya, keyakinan untuk mengatur waktu atau membagi pekerjaan malah menurun. Saya kasih contoh misalnya gini, waktu kita punya keinginan untuk WFH, kita merasa yakin, merasa pede, bisalah kita bagi waktu antara kerja kantoran sama kerja di rumah, tapi kitanya kerja di rumah gitu. Kita bisa memisahkan waktu, konsentrasi, tenaga, pikiran, semuanya tuh bisa, meskipun di dalam rumah. Begitu kita dikasih kesempatan WFH, itu keyakinannya makin lama makin hilang. Kayaknya tambah ruwet gitu, kok saya nggak bisa ya, malah jadi ribet, malah jadi merasa
kok ini nggak selesai-selesai seperti yang tadi Mbak Pupu ceritain itu, akhirnya Sabtu Minggu kerja juga gitu. Padahal udah Senin sampai Jumat kerja di rumah, Sabtu Minggu kerja di rumah lagi. Ini kayak terbelenggu gitu, kayak semacam di penjara. Sampai sini suara saya masih terdengar ya? Nah, yang celakanya ternyata tingkat stresnya bukannya turun, tapi malah naik. Memang pada waktu awal-awal WFH kita bisa menurunkan tingkat stres karena tidak harus pergi bermacet-macetan atau berdesak-desakan di kendaraan umum. Tetapi ketika WFH naik lagi stresnya. Karena tadi tuh tidak bisa bagi waktu, kemudian kayaknya kok terkungkung banget. Nah, di slide berikutnya saya mau tunjukin akhirnya situasi diri kita kayak gimana. Bisa slide berikutnya. Nah, ini. Jadi setelah kita menjalani beberapa lama WFH, semakin lama ini pada waktu WFH ya. Jadi yang before-nya enggak saya tampilin. Ada 3 grafik, ada 6 grafik mau saya tunjukkan. Garis yang warnanya merah bata menunjukkan banyak pekerjaan selesai. Jadi kita bekerjaan kita itu harus makin tinggi. Tetapi data yang second itu harap ekspektasinya. Begitu. Oke. Nah, sorry ya. Aduh, gimana ya? Bagus nih. Sebentar ya. Sinyal. Apalagi sana. Oke. Sinyal. Ya, sinyal ya Bapak Ibu. Suaranya putus-putus masih? Suaranya masih putus-putus. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, jadi antara kenyataan dengan ekspektasinya, kenyataan lebih rendah dari harapannya. Dan bahkan yang akan kita kerjakan berikutnya, karena tadi tuh, antara kenyataan dengan harapannya itu berbeda, akhirnya untuk berikutnya yang akan kita selesaikan lebih sedikit. Saya nggak mau nyelesain banyak-banyak lah ketika WFH, soalnya nggak bisa diselesaikan juga nih, banyak hambatan. Itu yang menyebabkan akhirnya produktivitas kita itu turun. Yang naik justru ngemilnya nih. Jadi kalau mau WFH itu persiapan makannya, ngemil segala macam dibeli nih. Sebentar-sebentar GoFood, sebentar-sebentar GoFood. Nah, ada apa ya, kebiasaan kita yang kemudian muncul, yaitu kemungkinan mandi dan berpakaian kerja meskipun sedang WFH, lama-lama hilang. Akhirnya ya udah bangun tidur, ya sarapan, abis itu nggak mandi, langsung ngadepin komputer kerja. Sampai sore atau sampai selesainya WFH tuh nggak mandi, nggak pakai pakaian kerja. Padahal itu bikin badan kita nggak enak, riket. Dan itu ditambah lagi kita sadar bahwa kemungkinan untuk keluar rumah karena sekarang PSBB ataupun memang kita karantina mandiri nggak ada. Jadi betapa kita tuh akhirnya kacau tuh hidup kita tuh. Berpikir kita nggak bisa kemana-mana, pekerjaan nggak bisa diselesaikan, terus kok badan jadi kayak lesu karena nggak mandi, nggak segar, tapi ngemilnya nambah, gitu. Maka ada joke, wah setelah WFH tambah gemuk, gitu, tambah lemaknya. Nah inilah kekacauan diri kita, gitu ya. Yang kalau yang saya amatin seperti itu. Nah kemudian slide berikutnya itu adalah apa sih penyebabnya? Nih ujung-ujungnya kita merasa tidak produktif atau bahkan memang nggak produktif. Jadi pekerjaan yang harusnya selesai gitu kita kerjakan di rumah itu tidak selesai. Dan ternyata pekerjaan di rumah juga berantakan, badan jadi lelah gitu. Tapi akhirnya nggak ke-manage, semuanya nggak ke-manage. Dan kita heran sendiri gitu, kenapa? Akhirnya berharap, ini kapan ya COVID nggak hilang-hilang gitu. Boleh nggak sih saya keluar karena bosan di rumah dan seterusnya. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan ada joke, ketika jumlah korban COVID itu sedikit, kita ketakutan tuh, semua di rumah nggak berani keluar. Tapi sekarang setiap hari itu nambah 1.000 korban, kita malah jalan-jalan. Itu bukan karena kita berani sama COVID-nya, tapi karena kita udah bosen di rumah. Sebenarnya itu ke sana, dan itu mau lari dari kenyataan di rumah. Jadi kita pengennya keluar, jalan-jalan. Oke, lanjut ke berikutnya gitu ya. Ke slide berikutnya, maaf Mas. Oke, nah kenapa demikian?
Karena satu ya, ketika kita WFH, itu keluarga kita menganggap kita itu nggak bekerja, libur di rumah. Semua keluarga senang, hei ibu di rumah nih, bisa masak lah, bisa apa, bisa ngobrol, sebagainya. Gitu. Padahal sebenarnya kita bekerja. Yang kedua, slide berikutnya lagi. Nah, kita berpikir kita tuh bisa mengerjakan semuanya ketika di rumah. Bisa mengerjakan pekerjaan kantor dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah pada saat yang sama. Tapi ujung-ujungnya malah kita merasa kekurangan waktu. Kok ini belum selesai, kok itu belum selesai. Nah, yang ketiga adalah, coba kita lihat slide yang ketiga, penyebabnya adalah kita nggak punya ruang kerja atau spot untuk WFH. Kita kerja misalnya di ruang tamu ya, di meja tamu gitu. Nih, kayak gambar ini ya. Kelihatannya manis, tapi percayalah, setengah jam kemudian pinggangnya pegel. Terus kita duduk glosor ya, di bawah, di lantai gitu. Nanti lama-lama lututnya yang pegel, kepala pegel, dan seterusnya. Akhirnya go food, rebahan, tidur, dan seterusnya. Akhirnya kita nggak bisa manage waktu. Nah, jadi ini juga kita nggak punya spot menyebabkan kita lelah. Yang keempat adalah ini nih, yang kalau menurut saya, sebenarnya karena kita biasa, mungkin ya, kalau kita kerja, kita nggak lihat kekacauan di rumah. Ketika kita kerja, pulang, kita udah capek, makan, ada kacau dikit, udahlah kita tutup mata aja, merem, tidur. Tapi begitu kita di rumah, kita bangun tidur, kita lihat, ada keran, ini nih, ada keran yang bocor nih, gitu. Mau kita benerin dulu, tapi mau WFH. Ada ini nih, ada pintu yang rusak nih, mau dibenerin dulu, tapi WFH. Ketika kita WFH, itu keran bocor terus, nanti tagihan air naik nih, tagihan listrik naik. Begitu tuh, jadi antara pikiran sama badan sama fokus tuh jadi nggak seimbang gitu ya. Badan di mana, pikiran di mana. Nah, ini 4 hal ini yang menyebabkan akhirnya kita merasa tidak produktif. Nah, bagaimana solusinya? Ini solusi saya ya. Maksudnya gini, yang saya lakukan gitu ya. Jadi bukan saran saya. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa modifikasi lebih hebat lagi dari saya atau lebih ampuh lagi sesuai. Saya identifikasi nih ya, waktu saya. Saya itu bangun setiap hari, nggak jam segini sih, tapi jam 4. Antara jam 4 sampai jam 6 itu waktu ibadah lah ya. Nah, saya start bekerja itu mulai jam 6. Jam 9 itu saya udah harus Zoom sampai jam sore. Apalagi waktu kemarin tuh sampai bulan puasa, tuh saya Zoom terus tuh sampai jam 3 sore. Jadi saya ngebagi waktunya, antara jam 6 sampai jam 9 itu saya siap-siap meal preparation. Nah, apa yang harus saya lakukan selama jam 6 sampai jam 9 ini? Dari malam, makanan yang mau saya olah itu udah saya siapkan. Kalau makanannya beku, gitu ya, kalau makanan itu saya dari freezer, itu paling enggak udah saya pindahin ke fridge-nya, ke kulkasnya, jadi enggak di freezer lagi. Atau kalau saya berani bahwa ini cairnya lama, gitu ya, misalnya daging, katakanlah 1 kilo, ya udah dari malam tuh, dari jam 10 udah saya taruh di luar. Sehingga begitu nanti jam 4, ya kan 6 jam tuh, saya udah bisa rebus dagingnya. Contohnya kayak gitu. Jadi, kalau di 7 Ways tadi itu ada persiapan. Kalau di Lean tadi itu ada persiapan sebelum kita kerja. Nah, dari jam 6 sampai jam 9, ini saya menyiapkan makanan, nyuci, nyapu, dan sebagainya. Saya nggak ngepel ya. Yang ngepel anak saya, kebetulan anak saya usianya udah 20 tahun ke atas. Jadi saya bagi tugas yang ngepel anak saya. Nah, saya nyapu, nyiapin makanan, nyuci. Jam 9 sampai jam 12 fokus saya WFH dan Zoom. Nanti ada waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Ini benar-benar saya pakai untuk rebahan. Ngaso sebentar, makan siang buru-buru, kan tadi jam 9 makanan udah selesai, udah jadi tuh. Makan siang, terus saya kalau untuk Bapak Ibu mungkin bisa pantau kegiatan anak. Kalau saya enggak. Jadi saya makan siang, lunch, saya ngerjain PR. Kebetulan saya ikut sekolah tamyiz, jadi terjemah Al-Quran secara online. Nah, jadi saya ngerjain PR di situ. PR tamyiz saya kerjain, kira-kira 15 menit. Jam 1, saya masuk lagi tuh, Zoom. Meeting lagi, sampai jam 4 atau jam 3. Nah, selesai itu saya sholat asar sampai 4:30 gitu ya. Atau sholat asar aja, jam 4 selesai. Baru tuh saya, cuci piring, ngerapin rumah, nyapu lagi rumah, dan seterusnya, mandi.
Nah, nanti dari maghrib sampai jam 8 malam, saya makan, beresin meja makan, beresin rumah, rapi, semua pokoknya jam 8 nggak boleh ada yang menggunakan dapur. Nggak boleh ada yang masak. Kalau masak Indomie, beresin. Dapurnya harus beresin sendiri. Saya nggak mau beresin. Jadi malam jam 8 malam itu harus dapur sudah rapi, meja makan sudah rapi, rumah sudah rapi. Nah, selesai sampai jam 9 sampai jam 10 saya udah berbaring tuh. Udah me time. Nah, disitulah waktu saya untuk baca sosial media, saya baca YouTube, atau saya ya ibadah-ibadah, ngaji-ngaji Quran. Jadi jam 10 saya udah tidur. Nanti begitu lagi. Nah, itu adalah jadwal saya. Nah, di sini kalau untuk Bapak Ibu, karena kebenaran anak saya umurnya udah 20 tahun, tapi buat Bapak Ibu yang anaknya kurang dari 20 tahun, maka harus ada yang dilakukan. Pertama adalah edukasi kepada anggota keluarga, dan gunakan nih Lean Organization tadi, itu ada segala macam ilmunya, dan ini harus ada yang dikorbankan nih nanti. Kalau saya yang dikorbankan adalah sosial media saya. Next-nya deh, kita ke slide berikutnya. Nah, bagaimana solusinya? Pertama ke edukasi dulu. Jadi anggota keluarga kita harus kasih tahu bahwa sekarang orang tua itu bekerjanya di rumah. Gitu. Nah, pertama adalah untuk mengedukasi pasti dengan komunikasi. Tetapi secara visual kita harus buat ruang kerja darurat atau spot untuk kerja, entah pasang meja belajar, entah pasang apalah gitu ya, yang memang ini ya, pojok ini adalah untuk Bapak Ibu kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap berpakaian kerja kantoran, minimal mandi. Ya, minimal mandi, jadi lebih segar. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah siapkan kebutuhan WFH dalam jangkauan tangan. Seperti kita kerja di kantor. Jadi kita harus punya tumbler kayak gini nih. Saya punya, nggak ada gambarnya. Saya punya tumbler. Kemudian kalau yang suka ngemil ya siapkan cemilan. Tapi sih nggak menyarankan cemilan seperti di gambar ya. Ini bikin haus. Akhirnya kita minum terus nanti kebelet pipis dan seterusnya. Jadi kalau saya biasanya nggak ngemil. Tapi saya kalaupun pengen makan cemilan, saya makannya yang mengenyangkan seperti kurma ya, makan 3 kurma itu udah cukup kenyang. Atau saya makan kismis supaya enak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya anak, saya membagi anak itu, karena anak saya udah dewasa, saya nggak bisa ngebayangin sih sebenarnya kalau anaknya di bawah itu ya. Jadi tapi saya bagi nih anaknya. Anak usia di bawah 7 tahun, antara 7 sampai 16 tahun, dan remaja atau dewasa. Ya. Anak saya kelompok yang ketiga ini, yang remaja dewasa. Jadi kalau untuk anak 7 tahun ini, 7 tahun ke bawah, kalau ada mbak atau pengasuh atau orang lain gitu ya, minta bantuan dulu deh mendampingi anak ini untuk supaya nggak ganggu kita. Nah, jika kita nggak sedang Vicon atau nggak sedang Zoom, izinkan aja anak ini untuk dekat gitu ya, sambil ngasih tahu sebenarnya ini ibu atau bapak tuh lagi kerja, cuma sekarang kerjanya di rumah. Nih lihat nih kerjaannya kayak gini. Jadi dia tahu, oh orang tua saya bekerja. Nah, untuk bapak ibu yang masih punya bayi, mungkin masih bisa menyusui. Bukan bapak ibu ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang masih punya bayi itu bisa menyusui, tapi jangan sambil berbaring karena itu menyebabkan tidur. Jadi duduk aja nggak apa-apa, gitu ya, biar langsung kerja lagi. Nah, kemudian ini kan supaya kita fokus ya. Jadi WFH ini tidak terganggu oleh pikiran-pikiran kita yang terkait dengan pekerjaan rumah. Jadi kalau kita fokus ke pekerjaan, jangan mikirin pekerjaan rumah, karena kalau mikirin pekerjaan rumah itu akibatnya kita nggak bisa fokus. Nah, begitu kita nggak bisa fokus, waktu kita hilang. Jadi pengalaman saya, bagi waktu mudah, yang susah itu adalah membagi konsentrasi. Jadi yang saya utamakan adalah bagi dulu konsentrasinya. Pada saat WFH, ya WFH saja pikiran kita, jangan kemana-mana. Nah, setelah itu boleh pikiran kita kemana-mana. Begitu pikiran kita kemana-mana, baru kerjainlah pekerjaan rumah, gitu. Prinsipnya kayak gitu. Nah, sekarang balik lagi. Kalau kita punya anak usia 7-16 tahun ya gitu, atau remaja, ini diskusikan dulu nih sama anak. Kasih tahu gini, ini ibu sebentar lagi mau kerja nih, kerja kantoran nih di rumah. Kamu mau apa? Sebelum ibu kerja, kamu mau apa dulu? Mau bikin PR misalnya gitu, atau mau apa, pinjam HP, atau minta segala macam kebutuhannya, penuhin sebelum WFH. Nah,
kasih tahu juga ketika kita bekerja itu nggak bisa bantuin loh ya, ibu nggak bisa bantuin bikin PR loh ya selama kerja. Tapi nanti setelah itu bisa misalnya gitu. Nah, terus nggak bisa ngobrol loh ya kalau lagi Zoom. Nah, gitu aja. Jadi cuma bisa ngelihat. Jadi harus dikasih tahu. Nah, terus yang ketiga adalah pembagian kuota internet nih. Pengalaman saya adalah ini rebutan kuota internet. Jadi saya lagi Zoom, anak saya nonton YouTube. Atau saya lagi Zoom, anak saya juga lagi Zoom. Ini rebutan. Kecuali Bapak Ibu punya langganan dengan kuota yang cukup besar, nggak masalah. Tapi buat Bapak Ibu yang menggunakan WiFi modem ini ya, modem portable gitu ya, ini rebutan nih jadinya. Ini sekarang saya lagi Zoom, saya bilang sama anak saya jangan buka YouTube dulu. Gitu. Ibu Zoom sampai jam 6 sore, setelah itu bisa pakai gitu. Malah saya kasih tugas anak saya untuk jagain sinyalnya. Kalau sinyalnya agak jelek, tolong cepet-cepet bawa ke teras rumah gitu biar dapat sinyal gede lagi. Nah, kemudian kalau anaknya remaja atau dewasa, ya ini bisa bantu apa nih anak-anak nih buat ibu? Ibu kan sebenarnya lagi kerja gitu. Tolong dong bantuin ibu nih. Entah dianya bersihin kamar mandi atau nyapu atau ngepel atau bahkan masak. Anak saya yang udah umurnya 20, saya bilang, "Ibu seharian Zoom, bisa nggak kamu masak?" Masakannya udah ibu siapin nih, bahan-bahan bakunya udah ibu siapin. Anak saya mau masak akhirnya. Nah, itu jadi ada edukasi sekalian kerjasama. Itu untuk anak. Dan yang berikutnya adalah masalah 5S ya, atau Lean Organization ya. Jadi tadi yang seperti Mbak Puput ceritakan bahwa 5S itu sebenarnya adalah ilmu yang paling basic, yang paling mudah diterapkan di rumah. Padahal itu sebenarnya adalah ilmu kantor. Tapi kita bisa menerapkannya di rumah. Jadi kalau menurut saya dari 5S ini, pengalaman saya adalah nomor 1 ya, terlalu banyak barang itu menyita waktu kita untuk mengurusinya, merawat, membersihkan. Coba Bapak Ibu bandingkan punya 2 pasang sepatu dengan punya 24 pasang sepatu. Repot mana? Repot yang 24. Harus disemir, harus dijemur, disikat, dibersihin. Habis waktu kita hanya untuk ngurusin 24 pasang sepatu. Padahal sekali pakai hanya 1 pasang. Kan nggak bisa 24-24-nya kita pakai. Nah, jadi sebaiknya kurangin. Yang 22 pasangnya mendingan sedekahin ke orang lain. Orang lain pasti suka. Kita cukup 2 aja. Terus kemudian barang yang tidak memiliki tempat, waduh udah tinggal 3 menit lagi ya. Sebentar, barang yang tidak memiliki tempat itu menyita perhatian kita tuh untuk cari tempat yang cocok. Taruh di sini salah, taruh di situ salah. Kita mesti duduk di mana kalau barang ada di sana gitu. Terus membiarkan rumah kotor itu membutuhkan waktu kita untuk membersihkan. Jadi jaga untuk bersih. Bagaimana? Setiap kita jalan, kalau ada yang kotor kita pungut. Setiap kita mandi, kita sikat kamar mandi aja barang 1 menit, 2 menit. Jadi kita nggak perlu sikat kamar mandi lama-lama. Terus tidak memiliki aturan tentang meletakkan barang-barang, itu melelahkan kita juga, karena harus naruh di sana-sini. Nah, itu pengalaman saya. Berikutnya, nah bagaimana solusinya? Saya kasih contoh kalau di dapur ya. Ini pengalaman saya benar. Saya cuma 4 orang di rumah, jadi saya hanya punya 4 piring makan, 4 gelas, 6 sendok. Sehingga setiap kita selesai makan, langsung kita cuci. Nggak ada lagi yang kotor di dapur tuh nggak ada. Karena buat makan berikutnya. Kemudian saya menggunakan pot atau panci yang sekaligus bisa disajikan di atas meja. Jadi saya nggak naruh panci di atas meja, mending saya gunakan pot aja. Lalu saya cari masakan menu-menu yang durasi masaknya kurang dari 1 jam. Capcay atau oseng-oseng dan sebagainya. Sekarang saya beralih ke masakan-masakan yang rada-rada mudah, kayak misalnya saya perhatiin masakan Korea gitu. Mereka cuma cemplung-cemplung. Kalau kita kan ngulek, tumis, baru masak gitu ya. Nah, mereka cuma cemplung-cemplung. Jadi saya gunakan itu. Nah, kemudian saya siapkan snack yang cukup bikin kenyang ya. Kurma, kismis, sama es krim low kalori. Jadi ini supaya nggak makan lagi. Kayak gitu. Ini contohnya di dapur. Yang berikutnya, silahkan slide berikutnya. Next. Nah, ini adalah pakaian ya. Bagaimana solusinya nih? Jadi semua pakaian itu saya udah mulai sedikit-sedikit saya ngikutin Marie Kondo. Caranya adalah saya lihat nih pakaian mana yang paling sering saya pakai dan pakaian mana yang 1 tahun belakangan saya nggak pakai. Itu udah saya buang, saya kasihin orang. Nah, jadi
Sisanya yang saya butuhkan itu saya lipat seperti Marie Kondo. Supaya apa? Supaya saya nggak pusing nyari pakaian. Gitu ya. Dan ini bisa saya gunakan juga untuk lemari es, lemari perkakas, lemari dapur. Pokoknya semua lemari saya gunakan Marie Kondo. Kalau Bapak Ibu penasaran, tinggal cari di YouTube, klik Marie Kondo ada. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan 7 Ways tadi untuk kehidupan di rumah ya. Jadi dari 7 Ways ini menurut saya ada 3 yang mubazir, yaitu waktu, kemudian sumber daya mubazir, dan tenaga mubazir. Nah, inilah yang saya manage atau yang saya kelola gimana caranya waktu ini supaya tidak mubazir, supaya sumber daya tidak mubazir, dan tenaga tidak mubazir. Untuk waktu yang untuk menghindari mubazirnya waktu, biasanya saya saya udah atur rumah saya. Kalau saya lewat itu sekali dikerjakan. Jadi kalau saya bangun tidur sampai dengan ke dapur, itu apa saja yang harus saya lakukan, itu sudah ada. Saya nggak mau balik lagi sampai ke depan kamar hanya untuk mengambil sesuatu. Jadi bangun tidur, saya jalan, udah misalnya saya ambil gelas-gelas yang kotor atau saya nyapu, gitu, nanti sampai dapur saya langsung siap makanan. Kemudian sumber daya mubazir, itu sumber daya itu saya benar-benar kalau saya masak sekarang saya hitung jiwa. Kalau ada 4 orang, maka saya hanya goreng ayam misalnya 4 potong. Gitu. Kalau lapar, ada anak saya yang lapar, ya saya kasih tadi tuh es krim, kurma, dan seterusnya. Dan tenaga yang mubazir ini barulah slide berikutnya ya. Slide berikutnya silahkan. Nah ini, jadi saya bagi pekerjaan rumah itu untuk menghindari mubazir itu saya bagi 3. Ada pekerjaan yang dapat digantikan, ada pekerjaan yang tidak dapat digantikan, dan ada pekerjaan yang dapat saya paralelkan. Pekerjaan yang digantikan nih, saya apain? Ya saya ganti dengan teknologi. Contohnya misalnya nyapu, ngepel, masak, cuci piring ya. Kalau nyapu, ngepel saya ganti dengan dengan teknologi. Saya beli vacuum cleaner, saya beli smart mop dan sebagainya. Gitu. Terus dishwasher juga. Tapi saya nggak punya dishwasher karena piring cuma 4, buat apa ya? Dishwasher nggak perlu juga. Nah, kemudian ada pekerjaan yang tidak dapat digantikan. Nah, ini sesedikit mungkin saya kerjakan. Contohnya misalnya menyetrika dan membersihkan kamar mandi. Saya nggak pernah nyetrika pakaian nih selama WFH. Kan yang nggak mesti pakai yang rapi kan. Tapi ketika saya jemur, itu saya mengikuti aturan menjemur ibu-ibu zaman dulu. Jadi semuanya saya lurusin. Sehingga ketika saya lipat, gitu nggak perlu disetrika lagi. Termasuk spray, itu nggak akan kusut kalau kita ngejemurnya benar. Atau kalau males, ya udah pakai aja jasa laundry atau enggak Boklin. Nah, kemudian pekerjaan yang diparalelkan, ya udah kita paralelkan, kita gabung. Contohnya masak, kita gabung dengan cuci piring. Atau mengasuh anak, ya kita gabung dengan masak, dan seterusnya. Intinya sih, kita menerapkan 5S itu untuk memudahkan pekerjaan kita, sehingga tenaga dan sumber daya itu efisien. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Baik, Bu Nenden, terima kasih sekali atas pemaparannya yang menarik ya, Bu Nenden. Saya percaya banyak dari kita yang sambil menyimak, sambil mengangguk-anggukkan kepala tadi ya, apalagi di slide-slide depan itu ya. Boleh Bapak Ibu kasih aplaus virtualnya untuk Bu Nenden ya, dan jempolnya juga. Beberapa yang Ibu sampaikan memang fakta-fakta yang kita alami saat ini gitu ya. Dan juga saya sih secara pribadi amazed juga ngelihat praktik lean gitu ya di rumah tangganya Bu Nenden, sungguh luar biasa dan menginspirasi. Kalau boleh komentar, itu satu kalimat Bu, a day well spent ya, kalau ngelihat tadi jadwal FW/FH-nya Bu Nenden mulai dari jam 4 pagi, subuh gitu, sampai malam. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Saya yakin banyak yang ingin bertanya. Saya sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand. Nanti admin kami akan menunjuk 3 orang penanya dulu untuk kesempatan pertama ini. Nah, silakan Bapak Ibu. Dan juga nanti setiap penanya saya himbau untuk mengajukan 1 pertanyaan saja kepada para pembicara supaya tujuannya bisa saling berbagi kesempatan dengan yang lain. Oke, ada yang pertama Ibu Diana Ernawati. Ya, silakan Ibu Diana Ernawati boleh menyampaikan pertanyaan. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan para pembicara. Ada 1 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Saya kan sebagai seorang ASN bekerja dari rumah untuk saat ini.
memang sebulan sekali mendapatkan jadwal piket dari kantor. Selama WFH sebenarnya kalau tadi boleh dibilang sampahnya itu adalah membaca WA group dari kantor, karena itu menghabiskan waktu untuk membaca, menjawab satu persatu WA group ini. Nah, yang saya mau tanyakan terutama ke Bu Nenden, bagaimana mengakali supaya ini tuh menjadi satu hal yang bukan menjadi menghabiskan waktu kalau saya bilang. Apalagi kalau kami di pemerintahan atau kementerian lembaga kadang tuh atasan tidak mau rugi gitu dengan karena rapatnya virtual, jadi bisa kapan saja, mau di hari libur, mau di luar jam kerja karena virtual. Nah, itu tuh cukup menyulitkan untuk membagi waktu, terutama untuk menjawab dan mengakomodir WA group yang banyak, karena WA grupnya kan banyak, tugasnya juga masing-masing WA group punya tugas sendiri-sendiri. Nah, saya mau tanya terutama ke Bu Nenden, gimana kita mengakali itu? Itu Bu, terima kasih ya Bu. Yang berikutnya, penanya kedua, apakah ada yang sudah raise hand? Oke. Tampaknya langsung dijawab dulu ya. Saya coba bantu dulu Ibu Nenden, karena Ibu Nenden nggak bisa mendengar suara ya. Jadi, Bapak Ibu mungkin saya akan minta waktu sebentar untuk menyampaikan lewat chat ya. Sementara itu mungkin kita bisa minta pendapat Bu Puput mengenai bagaimana nih Bu Puput. Tadi pertanyaannya tampaknya overwhelmed dengan WA grup kantor yang bunyi terus-menerus gitu ya. Bagaimana, dan kadang-kala menghabiskan waktu untuk membaca WA, bagaimana mensiasatinya? Silakan, Bu. Kalau dari saya memang, ini deh, oke. Kalau dari saya membaca WA group, emang butuh waktu ya Bu ya, butuh waktu lebih, dan trik yang saya lakukan, gitu, ini mungkin saya ya, nggak tahu Bu Nenden kayak gimana. Kalau saya biasanya memang membagi waktunya, ada waktu-waktu khusus yang dikhususkan untuk membalas, khususnya WA group ya, karena WA group kan kadang tidak terlalu, nah kalau di saya beda, mungkin kalau ASN mungkin beda lagi nih. Kalau di saya grup WA butuh koordinasi, cuman mungkin tenggat waktunya bisa di-delay. Kecuali dia japri gitu ya, atau melakukan WA langsung, itu baru yang butuh urgensi khusus. Tapi untuk mensiasatinya, biasanya saya mengalokasikan waktu khusus, tidak sepanjang waktu untuk melihat WA, gitu ya, tidak sepanjang waktu untuk melihat WA, supaya memang mereka tahu mana yang secara terbiasa gitu ya, membiasakan bahwa respon utama adalah di japri. Kalau di WA memang WA group akan dibalas, cuman memang periode waktunya gitu ya, periode waktunya tidak terlalu sering dibandingkan dengan Halo? Halo? Suara saya bisa didengar dan jelas kah? Bisa ya, sepertinya ya. Jelas, Mas. Jelas. Sepertinya Ibu Puput terputus ya. Oke. Mungkin bisa kita ke Ibu Nenden dulu. Ibu Nenden. Saya nggak bisa dengar suara nih. Silakan. Saya nggak bisa dengar suara, Pak Jeffrey. Saya via chat, Bu. Nggak bisa dengar suara. Oke. Bu Puput tadi mau melanjutkan dulu. Mungkin tadi kepotong. Nggak bisa dengar suara. Bu Puput, bisa dengar? Halo. Ya, silakan dilanjutkan, tadi kepotong, Bu. Oke. Tadi yang Zoom ya. Oke, yang Zoom, kalau yang Zoom dilakukan di malam, ya berarti kita mengalokasikan kegiatan yang seharusnya dilakukan di malam, kita alokasikan di pagi.
Jadi porsi kerjanya tetap, dengan kata lain tetap 8 jam, tapi kita melakukan rechange waktunya. Itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan. Halo. Karena, ya, halo? Halo? Ya? Ya. Oh, gitu. Ya, oke. Sebentar saya lihat dulu ya. Oke. Ini suaranya udah kedengeran, Deng. Oke, Bu. Halo, Ibu. Sebentar saya lift dulu ya. Iya, Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini risiko online emang ada risiko seperti ini. Jadi mohon maaf kesabarannya sekali lagi. Silakan Bu Puput tadi. Oke, tadi ya kalau WA di saya di grup itu adalah prioritas kedua, tapi prioritas pertama Japri. Terus juga ada yang nambahin kalau penting banget mending ditelepon karena memang sekarang juga jadinya malas ngetik karena punya voice chat gitu ya. Kalau males ngetik, butuh waktu ngetik, kita tinggal record suaranya kemudian di chat. Itu cara saya, Bu, mengalokasikan waktu supaya lebih ramping. Nanti mungkin kita dengar pendapat dari Bu Nenden. Ya. Pak Jeffrey mungkin ada pertanyaan lain sambil menunggu Bu Nenden, silahkan. Mungkin kita boleh, saya udah catat pertanyaan Bu Diana nanti untuk bisa kita tanyakan kembali ke Bu Nenden. Oke. Bu Nenden sudah masuk? Belum ya? Belum. Saya akan lanjutkan dulu ke penanya kedua, yaitu dari Bapak Aryadi Susilo. Silakan Pak Aryadi untuk bisa memberikan satu pertanyaan. Halo, Bapak. Halo, Pak Aryadi. Pak Aryadi. Baik, Bapak Ibu. Tampaknya mungkin ya sudah kedengaran. Kita dengar dulu. Jauh tapi Pak. Ya, silakan Pak Aryadi boleh bertanya. Oke, saya ingin bertanya dengan Bu Puput mengenai tadi waste ya. Saya tertarik dengan waste dan solusinya pakai 5S kalau nggak salah yang dari bahasa Jepang itu ya Bu ya. Iya Pak. Ya, jadi gini Bu, kalau untuk masalah waste memang terkadang kita dalam menghadapi situasi ibarat seperti komputer, kita mengalami case yang memang itu membutuhkan loading yang sangat. Saya kan bergerak di bidang marketing seperti itu. Jadi saya terkadang dalam melaksanakan tugas situasi mengalami suatu komplain dari customer, dan komplain dari customer itu membutuhkan effort yang cukup besar, pemikiran yang cukup besar, dan waktu yang cukup besar, sehingga stres bertambah dan juga pekerjaan-pekerjaan lain jadi agak terbengkalai seperti itu Bu, karena itu membutuhkan, kalau ibarat komputer itu bisa sampai ngehang seperti itu Bu. Jadi mungkin kalau dari pengalamannya Bu Pupu sendiri dalam menghadapi case-case yang seperti itu, gimana caranya supaya kita tetap bisa efektif bekerja dan timeline kita terpenuhi, karena kadang kalau kita menghadapi situasi case yang berat, contohnya dari komplain dari customer, itu pekerjaan lain bisa terbengkalai karena kita jadi terfokus untuk mengerjakan pekerjaan yang seperti itu. Mungkin pertanyaan saya kayak gitu, gimana kiat-kiat dari Bu Pupu sendiri? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak. Boleh saya yang langsung jawab mungkin? Silakan dijawab dulu sama Bu Pupu. Oke. Baik, Pak, kalau kita lihat 7 ways-nya Lean yang coba dihindari kan yang terakhir adalah defect atau reject. Kalau di layanan itu bisa jadi komplain, gitu ya. Tanda komplain dengan kata lain berarti ada sistem atau proses yang tidak kita jalankan sesuai dengan seharusnya, kemudian timbul crash gitu. Kalau katanya handphone, tadi bahasa Bapak PC itu kayak ngehang, perlu digedok berarti ya Pak ya? Perlu digedok-gedok supaya nggak ngehang lagi. Nah kalau misalnya komplain itu kan kalau di Lean 7 ways-nya berarti adalah reject ataupun defect. Nah sebenarnya itu kita coba hindari. Dengan berarti kan kalau misalnya ada komplain, ada proses yang tidak kita jalani atau layanan yang tidak kita berikan sesuai dengan seharusnya. Nah, kalau sudah mengimplementasikan Lean, sebenarnya itu kita coba hindari. Nggak cuma hanya cepat, nggak hanya cuma kerja hemat, tapi juga kerja harus mempertimbangkan. Kalau ini dilakukan, risikonya apa ya? Mungkin ada komplain atau enggak. Kalau ternyata memang komplain benar-benar terjadi di luar kendali kita, apa yang dilakukan supaya tidak mendominasi waktu kerja? Yang dilakukan kebanyakan orang,
komplain itu cuma sekedar minta maaf. Ya oke itu memang tindakan awal gitu ya, tindakan responsif. Tapi sebenarnya untuk problem solving, ini kita mungkin, tadi kan juga ada ya, Lean itu juga ada mekanisme problem solving. Dalam problem solving itu juga harus dilakukan dengan baik. Jadi nggak cuma hanya reaktif atau tindakan immediate action. Jadi dalam problem solving itu ada 3 tindakan. Yang pertama immediate action, ya, kemudian yang kedua adalah corrective action, yang ketiga adalah preventive action. Yang dilakukan gak cuma hanya immediate action, minta maaf, oke akan segera kita tindak lanjuti, tapi juga yang dilakukan adalah corrective action. Luangkan waktu sesaat untuk sebenarnya mencari ini tuh sumber masalahnya ada di mana, tujuannya apa, masalah yang sama tuh gak keulang lagi. Masalah yang sama gak keulang, dampaknya apa kalau masalah yang sama nggak pulang? Waktu kita akan lebih efektif untuk atau produktif, dengan kata lain tidak menutup lubang yang sama di esok hari gitu ya. Tapi itu kita selesaikan, cari waktu sebentar sesaat untuk memikirkan sebenarnya ini akar penyebabnya di mana. Oke, udah immediate action, corrective action, kemudian ada preventive action. Kita coba lakukan upaya supaya masalah yang sama tuh tidak terulang kembali. Tindakan preventif pencegahannya apa? Nah, itu Pak mungkin yang bisa saran saya. Sebenarnya komplain itu haram lah hukumnya gitu ya kalau udah di Lean, karena itu satu defect atau reject yang seharusnya dihindarin. Kalau sudah kejadian gimana? Kalau udah kejadian, kita tarik ke problem solving. Oke, lakukan immediate action, tapi juga lakukan corrective dan preventive action-nya. Memang butuh waktu. Tapi untuk next-nya, komputernya nggak jadi hang nih. Kita punya solusi baru, entah itu nambah kapasitas baru atau RAM-nya dibenerin dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak pendapat dari saya. Terima kasih Bu Puput atas pendapatnya. Jadi kalau bisa disimpulkan, perlu juga waktu untuk menarik diri sejenak, melihat apa yang sudah dilakukan benar atau tidak ya, untuk inspeksi dan adaptasi. Baik, Bu Nenden sudah bisa dengar saya ya Bu? Sudah. Baik Bu, tadi ada pertanyaan untuk Bu Nenden dari Ibu Diana. Bu Diana seorang ASN Bu, sejak working from home ini katanya kewalahan dengan WA group kantor yang gak henti-hentinya, kira-kira seperti itu. Dan gak jarang membaca WA group ini menghabiskan waktu. Nah, mungkin ada tips and trick dari Bu Nenden untuk menyiasati hal ini. Oh ya, terima kasih Pak Jeffrey dan Mbak Diana ya. Semua orang sekarang menganggap WA group itu jadi mengganggu, padahal dulu kayaknya mengasihkan. Saya sendiri punya WA group, mungkin ada kali 60 mah WA group. Ada grup SD, grup SMP, grup kelas, grup SMA, grup alumni universitas ya. Kalau saya S2 jadi grup S2, nanti grup pengajian, grup Kotmil, grup gitu. Awalnya saya senang, lama-lama ya kewalahan. Jadi tip and trick saya gini. Saya bikin kalau bahasa Sundanya menciri atau menandai gitu ya. Ada grup tuh yang isinya cuma ledek-ledekan, itu nggak akan saya baca. Itu udah saya tandain, oh grup ini nih yang ledek-ledekan. Lalu ada grup yang isinya cuma posting-posting makanan sama innalillahi sama happy birthday. Itu juga saya khusus yang innalillahi aja saya perhatiin, yang enggak, yang lain-lainnya enggak saya perhatiin. Jadi dari sekian banyak grup itu saya akan pilih yang dengan kepentingan saya, dalam hal ini pekerjaan. Nah, bagaimana cara saya membaca grup pekerjaan ini? Saya saya lirik aja dulu sebentar, saya speed reading yang last postingnya siapa. Kalau last postingnya itu, oke Pak, sip, buat saya aman. Tapi kalau begitu last postingnya adalah atasan, misalnya atasan saya baca tuh, baru saya scroll ke atas. Atau saya nanya aja sekalian gitu, telepon. Daripada baca kan malas, mending telepon. Nah, begitu. Jadi grup-grup yang biasa lah ya, ada emak-emak hobi politik, ngomongin politik, itu nanti itu me time saya itu. Kalau udah jam 10 baru saya baca. Tapi sebelum itu saya nggak baca. Ini ngomongin kayak apa gitu, kalau lagi bintang Emon, ngomongin bintang Emon terus kan gitu. Jadi saya bisa menandai gitu. Nah, mungkin ya Mbak Diana bisa menandai juga, sehingga grup itu nggak banyak yang harus dibaca. Jadi fokus hanya pada grup yang terkait dengan pekerjaan Mbak Diana saat ini. Sekarang saat ini saya sedang mengembangkan kompetensi teknis di Bank BTN. Jadi yang saya pantau hanya grup kompetensi teknis Bank BTN. Udah sampai di mana nih pekerjaannya? Gimana nih anak-anak ngerjainnya? Nah, itu yang saya pantau. Yang lainnya saya nggak hiraukan. Saya kira gitu. Terima kasih Bu Nenden ya. Jadi
kata kuncinya prioritaskan juga nih, namanya grup Iya. WA dan semuanya penting gitu ya, ditandai gitu ya. Terima kasih Bu Nenden. Iya. Baik, kita Ditandain aja gitu. Kita tandain aja. betul. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Ada dari Bu Meilani. Boleh silakan disampaikan pertanyaannya Bu Meilani. Ibu Meilani. Halo. Halo. Ya. Sudah terdengar Bu Meilani. Tapi putus lagi. Halo, Bu Meilani. Baik, kepada host mungkin apakah ada yang penanya berikutnya? Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Meilani, silahkan disampaikan pertanyaannya Bu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya kan sebenarnya tawaran tentang lean mindset ini kan soal pola pikir dan mengubah pola pikir atau bergeser pola pikir kita itu kan bukan sesuatu yang bisa instan gitu ya. Jadi harus membongkar salah paham atau mungkin kebiasaan-kebiasaan kita sendiri mengenali gitu ya. Nah mungkin ada dua pertanyaan saya, apa sih langkah-langkah strategis untuk mengawali perubahan atau pergeseran cara berpikir tadi, menerapkan lean mindset. Yang kedua, mungkin adakah pengalaman tentang kegagalan dalam menerapkan ini atau irama perubahannya itu seperti apa gitu ya? Karena tadi nggak bisa instan juga gitu. Walaupun kita mungkin sudah punya pemahaman bahwa soal pengelolaan waktu itu menjadi penting, efektivitas, tetapi untuk menjadi suatu pedoman atau gaya hidup itu tidak sesederhana itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Meilani atas pertanyaannya yang sangat praktis. Jadi ini terkait berubah pola pikir lean itu tidak instan gitu ya. Jadi bagaimana langkah-langkah strategisnya, lalu yang kedua adakah pengalaman pembicara tentang pengalaman kegagalan menerapkan mindset ini. Mungkin saya minta dulu memberikan kesempatan dulu ke Ibu Puput ya, habis itu kita akan tanya menurut Bu Nenden seperti apa. Silakan Bu Puput. Terima kasih Pak Jeffrey. Pertanyaannya jadi saya flashback, oke, gitu ya. Memang mengimplementasikannya nggak gampang Bu dan Bapak Ibu sekalian. Yang penting sebenarnya dimulai dari kita, gitu ya, dimulai dari kita. Saya mungkin cerita dari pengalaman gagal dulu menerapkan lean mindset ini. Kadangkala kalau kita terlalu lean, orang jadi ngelihatnya kita tuh perfeksionis, gitu. Padahal mendekatin itu sebenarnya ya, perfeksionis oke, tapi kita juga mempertimbangkan kalau gagal karena faktor eksternal apa yang harus dilakukan. Nah, kadang-kala orang ngelihatnya kita perfeksionis, maunya banyak dan lain sebagainya. Itu mungkin yang pernah terjadi di tim gitu ya, di tim, satu tim saya, tim baru, ketemu orang baru, ya, yang mungkin sudah sangat lama, di situ sudah sangat nyaman dengan pola kerjanya, begitu kita masuk, pasti banyak, kita yakinlah kalau kita baru di suatu tempat, pasti akan lebih mudah melihat celah perbaikannya. Harusnya ini seperti ini, akan lebih cepat. Nah, kadangkala penolakan itu mungkin akan terjadi. Yang dilakukan adalah, nggak apa-apa mereka menolak, tapi kita sebagai yang memang memiliki pola mindset lean tadi, tidak akan melakukan pemborosan, tidak akan meneruskan proses yang salah, itu diimplementasikan dulu. Mereka melihat dulu bahwa itu dilakukan oleh kita, kemudian mereka yang tadinya menolak, tidak ingin melakukan, jadi berupaya untuk melakukan hal yang sama, karena mereka bisa melihat ke kita manfaatnya apa bagi kita, ya. Kan orang lebih cepat meniru gitu ya, lebih cepat meniru kalau ternyata oke, ada manfaatnya kemudian mereka menduplikasi. Kalau ternyata mereka tidak bisa melihat manfaatnya, itu akan jadi denial atau nolak lagi. Dan yang pengalaman saya itu, Bu, pengalaman saya yang pernah pengalaman buruk adalah ditolak oleh lingkungan sekitar atau unit gitu ya. Yang kitanya udah lean banget, udah lean mindset banget, tapi yang lain kerjanya lambat, ngirim laporannya salah-salah mulu gitu ya. Apa yang dilakukan? Berupaya
kalau kita punya kerjaan kita tidak salah. Tidak meneruskan proses yang salah. Kalau mereka salah, kita kasih tahu salah yang di mana, kemudian kita informasikan, disosialisasikan, diberikan informasi bahwa kalau kamu salah, saya review kembali, waktu saya kemakan, waktu kamu kemakan juga untuk membenahi hal yang sama. Alangkah baiknya kamu menghemat waktu saya dengan kata lain menghargai Tuhan gitu ya, menghargai Tuhan, memberikan alokasi waktu yang sama, dihargai sumber daya yang diberikan, rasa syukurnya dengan cara seperti itu. Tidak melibatkan orang lain ke dalam proses yang seharusnya dilakukan oleh dia gitu ya, melakukan proses yang tepat. Itu yang pengalamannya. Kemudian langkah awal yang dilakukan atau kita bilang langkah kecil utama apa sih yang dilakukan supaya memulai mindset lean tadi, pemborosan. Pemborosan langkah pertama yang dilakukan sebenarnya langkah sederhananya tuh 5S tuh yang diimplementasikan. Tata dulu deh ruangan sekitar kita kerja kita gitu ya. Tata dulu, rapikan dulu, dialokasikan dulu mana yang berguna, mana yang udah tidak berguna. Tadi yang seperti Bu Nenden bilang, yang udah setahun, udah nggak muat sekarang, masih optimis akan muat, udahlah optimismenya untuk bajunya masih muat itu disingkirkan dulu, dikasih ke orang lain. Nah, bisa dimulai dengan langkah sederhana, tata dulu lingkungan sekitar. Kalau udah tertata, moodnya baik, proses kerja kita jadi lebih cepat, nah itu bisa juga memulai, langkah awal memulai kita mengimplementasikan Lean. Itu mungkin tanggapan dari saya, Pak Jeffrey. Mungkin Bu Nenden punya pandangan yang berbeda, silahkan Ibu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey dan Mbak Puput ya. Ini saya ada pengalaman ya. Tapi saya bagi dua nih, Lean di kantor dan Lean di rumah nih. Nah, karena tadi pertanyaannya nggak menyebutkan di kantor atau di rumah, saya jawab dua-duanya nih, dari sisi di kantor atau dari sisi di rumah. Yang dari kantor dulu. Kalau kita ingin menerapkan Lean di kantor, maka yang harus kita pegang itu adalah kepala unit kerjanya. Pengalaman saya ya, bosnya, yang harus saya pegang. Begitu bosnya ngomong A, anak buahnya ikut ngerjain A. Jadi yang saya gunakan adalah, yang saya dekati adalah atasannya. Saya sempat sebenarnya Lean ini bukan pekerjaan utama saya. Pekerjaan utama saya adalah sumber daya manusia ya, HC. Dan saya adalah trainer. Tapi saya punya kesempatan atau punya waktu senggang, karena saya udah efisien, saya punya waktu senggang untuk jadi internal konsultan di Bank Mandiri dulu. Jadi ke unit-unit kerja di Bank Mandiri itu saya datangin. Yang saya kemas adalah dengan program budaya. Jadi nggak bisa saya bilang, harus Lean begini-gini sebagai orang luar, kemudian saya bilang, wah ini jelek nih ruangannya dan sebagainya gitu ya, kerjanya nggak efisien, itu nggak bisa. Jadi yang saya lakukan adalah saya kerja sama tim culture di Bank Mandiri. Bank Mandiri itu ada suatu yang tugasnya mengembangkan budaya Bank Mandiri. Nah itu saya lobby tim culture-nya dulu untuk menyusulkan ide Lean organisasi ini. Nah, setelah itu batangin unit-unit kerja tuh, kepala-kepala unit kerja mana yang mau kooperatif, itu tawarin bantuan. Kita bikinin logo yuk Pak, saya buatin gini, saya bantu, semuanya gratis. Saya bilang tuh, nggak ada pricing-nya. Dari unit kerja ini ke unit kerja saya nggak ada. Cuma kalau Bapak ditanya sama direksi, kenapa bisa gini, kasih tahu ini adalah unit kerja saya. Jangan nggak usah nyebut nama saya, unit kerja aja. Nah, mulai saya bantu tuh Pak. Yang pertama kali saya beresin adalah, kalau itu 5S, yang pertama kali saya beresin adalah ruangan atasannya. Dan yang ngeberesin bukan saya, tapi anak buahnya. Saya minta anak buahnya untuk ngeberesin ruangan bapak buahnya. Gitu. Sehingga bapak buahnya itu kalau misalnya anak buahnya, ih Bapak, masa naruh sisir di atas meja? Nah, malu deh tuh bapaknya. Saling memalukan gitu tuh. Sehingga jadi jadi budaya kayak gitu. Nah, satu unit kerja berhasil, kita langsung pakai ukuran. Waktu itu saya ukurannya adalah service level agreement. Kita lihat nih, service level agreement di unit kerja ini naik atau enggak. Begitu naik, saya minta kepala unit kerjanya ini, kalau rapat dengan unit kerja lain, menyombongkan diri, gitu. Nih, unit kerja saya SLA-nya udah tercapai sekian %. Gara-gara apa? Gara-gara Lean. Mau belajar Lean? Tuh, minta sama Bu Nenden. Nah, saya datang lagi ke sana. Terus begitu. Itu cerita sukses. Cerita gagalnya di kantor? Ada juga. Ada yang tadi tuh, saya setuju sama Mbak Puput, ada unit kerja yang udah ngeyel aja sejak awal, emang dia nggak mau berubah. Nah, saya pernah juga ada kayak gitu, jadi ada memang bos yang udah tua gitu ya, udah susah di-upgrade gitu ya istilahnya gitu ya. Saya juga hopeless menghadapi unit kerja itu, tetapi gerilya saya adalah di bawahnya anak-anak buahnya, itu saya kasih tahu gimana caranya efisiensi di meja kerjanya sendiri dulu deh.
jangan ngikutin orang lain gitu. Dan secara organisasi memang unit kerja si Bapak ini nih gitu ya, si bos-bos ini itu jelek gitu ya, secara pengembangan budaya kerjanya dan sebagainya memang jelek. Dan dia memang tidak mau aja gitu menerima dengan kejelekannya, nggak apa-apa. Yang penting kerjaan utamanya dia itu mungkin bagus. Nah, itu adalah pengalaman kegagalan saya. Jadi ketemu atasan yang susah gitu. Nah, di rumah gimana? Kebetulan di rumah saya sangat lean, suami saya enggak. Jadi saya tipenya pembuang gitu ya, suami saya tipenya pemulung. Bayangin. Yang satu ngumpulin sampah, yang satu ngebuang-buangin, bahkan yang bukan sampah juga dibuang. Nah, jadi yang saya cari adalah moment of truth. Secara ya, saya istri harus nurut sama suami. Nah, bagaimana caranya mengedukasi suami? Jadi yang saya lakukan adalah saya gini, Pak, ini sepatu Bapak nih nggak pernah dipakai. Lihat nih, udah kalau sepatu kulit mah udah meletek-meletek gitu ya. Nih mau diapain nih sepatu gini? Dipakai jelek, nggak dipakai makan tempat. Udah buang aja, kata suami saya gitu. Nah, itu saya girang banget. Jadi saya kumpulin sampai dapat 1 karung. Lihat Pak, betapa mubazirnya kita. Beli sepatu banyak-banyak, ujung-ujungnya dibuang. Nggak bisa disedekahin, tapi jadi sampah. Ini di akhirat nih Pak, dihisap. Saya gitu. Saya ngomongnya gitu, sampai suami saya akhirnya nurut tuh. Jadi iya ya, punya sepatu secukupnya aja. Lah iya, kemana-mana pergi, yang dipakai itu lagi. Ya sudah, itu aja yang kita punya. Yang lainnya kita sedekahin ke orang. Jadi kayak gitu. Nah, mulai sedikit-sedikit suami saya bisa, oh ya kita harus efisien. Rumah ini enaknya lega ya gitu. Rumahnya nggak bisa diperluas, udah segini-gini aja. Tapi gimana caranya kita menata rumah, mengatur kerjaan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau kepada keluarga, saya cari moment of truth, sama edukasi pendekatannya ya lewat sedikit ayat-ayat lah gitu. Kalau memang ada ayat ya, itu saya pakai ayat-ayat. Itu sih Bu. Baik, Bu Nenden, terima kasih ya, menarik sekali. Tadi sempat bikin iri juga Bu, katanya punya waktu senggang karena waktu kerja sudah efisien gitu ya. Iya, benar. Susah dapat waktu senggang di jam kerja gitu ya. Oh, saya punya Pak. Oke. Terima kasih Bu Nenden. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, waktunya tampaknya sudah habis untuk sesi tanya jawab. Jadi saya mungkin berikan informasi Bapak Ibu bahwa jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat bertanya kepada para narasumber, Bapak Ibu masih memiliki kesempatan bertanya. Nah, dengan mengirimkan email ya kepada kami. Nah, melalui alamat email pojokpintarmanajemen@gmail.com. Nanti dari kami akan teruskan gitu ya, dan untuk dijawab pertanyaannya. Jadi dan khawatir, jangan galau, silahkan disampaikan lewat email pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita jangan banyak mana-mana dulu ya. Sebelum kita closing gitu, saya akan menyimpulkan beberapa hal dari pembicaraan atau diskusi kita sore hari ini, yang luar biasa ini Bapak Ibu. Yang pertama, ini dari 2 pemaparan narasumber, saya mendapatkan satu benang merah yang sama. Jadi kalau tadi Bu Puput menggunakan bahasa kenali kegiatan yang value added, ya, yang necessary tapi non value added, kemudian yang non value added dan atau waste. Nah, habis itu pilih tools yang tepat. Jadi awalnya kita harus mengenali dulu kegiatan kita dan mengkategorikannya mana yang value added dan yang tidak. Pilih tools yang tepat. Bu Nenden juga menyarankan hal yang sama. Tadi di slide terakhirnya, Bu Nenden menyampaikan bahwa untuk pekerjaan yang dapat digantikan, nah ada triknya sendiri. Kemudian pekerjaan yang nggak bisa digantikan, diminimalkan gitu ya. Dan pekerjaan yang dapat diparalelkan seperti apa. Nah, artinya di awal itu harus mengidentifikasi dulu, baru tentukan tools atau cara yang tepat bagaimana supaya value-nya naik, tapi bisa lebih efisien. Nah, kemudian Bapak Ibu, Lean juga ternyata bukan cuma masalah ramping atau efisiensi atau kecepatan, tapi juga ternyata harus memperhatikan kualitas gitu ya. Dan tadi Bu Puput sempat menekankan juga jidoka gitu ya. Artinya saya nggak akan meneruskan hasil proses yang salah kepada proses berikutnya. Itu artinya ada penekanan di kualitas Bapak Ibu. Nah, kalau butuh waktu untuk melakukan problem solving karena memang ada defect gitu, ada kesalahan, jangan ragu untuk melakukannya. Ambil waktu sejenak, lakukan problem solving, jangan dibiarkan karena kalau tidak akan terulang lagi. Lalu dari
pembicaraan tadi 3 penanya dengan narasumber. Yang pertama, nih Bapak Ibu, ini tips-tips praktis berarti ya. Kalau kita punya grup WA banyak, nah diprioritaskan dulu, ditandai yang penting-penting yang mana, yang receh-receh yang mana gitu ya, yang nggak penting yang mana, yang seperti itu. Kemudian mulai dari mana nih untuk menerapkan Lean ini? Ini yang kedua, bisa dimulai dari diri sendiri. Dan langkah terkecilnya adalah 5S. Bapak Ibu bisa mulai mungkin dari meja kerja Bapak Ibu di rumah gitu ya, atau dapur, atau lemari pakaian. Kalau di kantor dari mana? Nah, mulai dari atasannya, katanya begitu ya, dari Ibu Nenden tadi. Kalau di rumah dan juga mungkin bersinggungan dengan suami, istri, atau anak, nah harus cari moment of truth kadang-kadang katanya. Cari kesempatan yang tepat untuk bisa melakukan konsep-konsep atau praktek Lean tadi. Dan itu diedukasi terus-menerus ke keluarga ya. Dan kalau memang harus menggunakan ayat-ayat tertentu, pakailah gitu ya Bapak Ibu. Satu hal juga yang saya dapatkan dari yang terakhir adalah dari Bu Nenden, dari kisahnya tadi ya tentang sepatu yang diberikan jadi sedekah. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang menurut kita waste gitu, daripada jadi waste bisa jadi value buat orang lain. Nah itu sesuatu yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Mudah-mudahan habis ini Bapak Ibu besok hari Sabtu, hari Minggu langsung dipraktekkan dengan lemarinya gitu ya, atau rak sepatunya. Baik Bapak Ibu, itu kurang lebih kesimpulan dari beberapa percakapan kita, dari materi-materi juga yang diberikan oleh para narasumber. Jangan beranjak dulu Bapak Ibu, boleh ditampilkan. Kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan feedback kepada kami terkait dengan pelaksanaan Pojok Pintar Manajemen seri 11 ini. Nah, di layar Bapak Ibu sudah ada QR Code, bisa Bapak Ibu langsung scan saja langsung, atau mungkin mau pakai link juga bisa ya, di bit.ly/feedback PPM 11. F-nya besar, PPM-nya besar. Oke. Monggo Bapak Ibu, saya berikan waktu ya sebentar untuk bisa memberikan evaluasi. Ya, ini sangat berharga bagi kami untuk bisa menyempurnakan acara-acara berikutnya. Dan saya juga menyampaikan bahwa materi dari kedua pembicara hanya dapat diperoleh oleh Bapak Ibu setelah mengisi feedback ini. Dan ketika sudah mensubmit feedbacknya, jangan langsung di-close Windows-nya, jangan langsung di-close sekali lagi, karena akan langsung terhubung dengan Google Drive di mana Bapak Ibu bisa mengakses materi dan mendownloadnya. Ya, jadi jangan di-close Windows-nya. Oke, silakan Bapak Ibu berikan feedback. Ya, sambil Bapak Ibu memberikan feedback, saya juga ingin menyampaikan bahwa acara ini direkam Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa ingin mengulangnya lagi atau mungkin memberikan gitu ya kepada koleganya karena ini sangat berguna bagi keseharian kita, Bapak Ibu pantengin aja terus gitu YouTube channel kita, di YouTube channel PPM Manajemen. Di sana kita selalu mengupload rekaman dari Pojok Pintar, mulai dari seri 1, dan yang terbaru terakhir ada seri 8. Nanti berikutnya akan seri 9 sampai dengan seri 11 tentu saja. Jadi tunggu aja, pantengin terus. Berbagai topik sudah kami upload di sana, mulai dari yang pertama tentang outsmarting pandemic gitu ya. Kemudian ada virtual culture, personal finance, virtual team leadership, well-being selama pandemic, itu sesuatu yang berkaitan juga mungkin Bapak Ibu dengan yang hari ini. Big data juga, kemudian creative thinking, dan yang terakhir managing project under uncertainty condition. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pantengin, bisa subscribe di YouTube channel kita PPM Manajemen. Baik Bapak Ibu, ya boleh saya informasikan juga berikutnya ada beberapa kegiatan yang terdekat di PPM Manajemen, khususnya di beberapa yang sifatnya seminar Bapak Ibu. Jadi kita akan ada menyelenggarakan forum kajian manajemen atau FKM secara online tentu saja ya. Jadi ini online training Bapak Ibu dengan topik marketing analytics untuk meningkatkan ROI di tengah pandemik COVID-19. Nah, menarik sekali. Di sini eventnya akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2020. Jadi dari hari Selasa sampai hari Jumat, pukul 9 sampai 11.30 WIB setiap harinya. Jadi ini berseri Bapak Ibu ya, ada 4 sesi semuanya. Pembicaranya adalah
Bapak Heri Ardin, beliau merupakan founder dari IDMC dan socialselling.id dan juga Strategy and Planning Director dari Advika. Oke, jadi Bapak Ibu yang tertarik ya bisa mencari tahu lebih lanjut mengenai seminar ini. Biaya kepesertaannya 2,5 juta, tapi ada promo-promo tadi ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini kita juga punya event. Kali ini PPM School of Management yang didukung oleh Research Center and Cash Clearing House atau RCCCH akan menyelenggarakan Zoom Live Talk Public Class Postgraduate Program. Intinya ini sebuah event yang terbuka untuk umum dengan topik Project Business Survival Hints in a New Normal Era. Ya. Menghadirkan Ibu Dia Ratna sebagai Kepala Badan Penjaminan Mutu dan juga sebagai trainer di bidang Project Management. Nah, acara ini tanggal 25 Juni 2020, Bapak Ibu, jam 15.30 sampai 17 WIB, gratis Bapak Ibu ya. Jadi cepat-cepat, kalau bisa sekarang QR code-nya di-scan, silakan Bapak Ibu ya, atau tuliskan langsung di browsernya link-nya. Silakan daftarkan diri Anda melalui link tersebut. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, persembahan dari kami untuk mewarnai new normal era nih Bapak Ibu ya. Ada online seminar series. Jadi kita membuat seri seminar online dengan tema besar Mastering Virtual Leadership in the New Normal Era. Acara ini merupakan seri seminar berdurasi masing-masing 1,5 jam, sebanyak 6 kali Bapak Ibu. Nah, masing-masing hari itu punya subtopik yang menarik dan masih selaras dengan topik besar tadi. Jadi, bagi Bapak Ibu dari berbagai level jabatan, karena ini bicara virtual leadership, Bapak Ibu yang direktur mungkin, atau manajer, senior manager, sampai supervisor, monggo, kami sangat welcome untuk mengikuti event ini. Tidak ada pengecualian karena semua level juga ikut new normal, Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini penting buat kita. Bagaimana mensiasati dalam konteks leadership? Nah, bisa ditemukan jawabannya di seminar series ini. Bapak Ibu ini dapat mengikuti satu topik saja atau memilih 3 topik sekaligus atau 6 topik sekaligus, itu bebas. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tampaknya itu adalah akhir dari perjumpaan kita hari ini di Pojok Pintar Manajemen seri ke-11. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Bu Puput dan Bu Nenden. Kita berikan applause yang meriah sekali lagi dan juga jempol ya virtual untuk Bu Puput dan Bu Nenden atas kesediaannya berbagi dengan kita ya, sangat menarik. Terima kasih juga atas partisipasi dari Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan apa yang kita kasih ini memberikan nutrisi gitu ya buat Bapak Ibu. Nggak cuma pengetahuan tapi mulai besok bisa dipraktekkan. Mumpung momennya masih hangat nih Bapak Ibu. Kalau nggak minggu depan percayalah itu sudah hilang gitu ya. Cepat dipraktekkan. Kurang lebih seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, terima kasih banyak. Selamat sore. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya undur diri.